Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru saya dan guru kita semua, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Al-Haj Kiai Hajar Faisal M. Ali Nurdin LCMA, bersama Ibu Nyai Hajah Tuti Dahlia. Beliau sahabat saya juga, satu kelas dulu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Jadi Kiai Faisal ini adalah guru saya, bukan sekedar guru, memang guru mengajar saya ya. Kalau orang mungkin ngaku guru-guru hanya sekedar kiai di aku guru, kalau ini enggak, ini guru saya ngajar kelas 1, kelas 2 sanawiyah saya diajar sampai kelas 3, kebetulan ngajarin nahwu ya. Paling semangat kalau ngajar ya. Kalau Ustaz Tuti memang teman saya sekelas 1B ya, 1B itu dulu 1B campur putra putri. Beliau satu kelas, betul ya, betul, bukan satu angkatan saja tapi satu kelas. Alhamdulillah. Dan kelas 2 baru dipisah kita putra putri sampai kelas 6. Artinya alhamdulillah di sini saya bukan berniat untuk mengajari guru-guru atau bahkan mungkin mengajari kiai, enggak. Kita di sini adalah untuk sharing ya, mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di pondok pesantren kita ini ya. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan Allah SWT. Setelah salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga tidak lupa yang saya hormati para kepala sekolah, para majelis guru, ustadz, ustadzah yang hadir pada hari ini ya. Mumpung udah lewat ya Idul Fitrinya, nggak apa-apa, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya saya juga sering kesini ya, cuman dalam kapasitas hanya silaturahim aja ya. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya mengikuti pelatihan pesantren ramah anak dan kemudian dinobatkan menjadi sebagai fasilitator nasional pesantren ramah anak ya. Pesantren di Indonesia itu ada 39.000 lebih ya. Hampir 40.000 pesantren di Indonesia itu yang tercatat di Kementerian Agama, artinya yang mempunyai izin operasional ya. Yang tidak mempunyainya mungkin lebih banyak lagi ya, pesantren-pesantren yang salafiyah yang tidak mau mengurus izin ya. Nah, kita bicara yang berizin saja. Tadi sudah diceritakan bahwa pondok pesantren yang 39.000 itu sekarang sudah mempunyai forumnya masing-masing ya. Kalau di Jakarta itu namanya Forum Komunikasi Pondok Pesantren DKI Jakarta, kalau di Jawa Barat itu FSPP ya, apa FPP, kalau di Banten FSPP, Forum Silaturahim Pondok Pesantren. Sama, beda nama, tujuannya sama. Dan ini sudah terbentuk di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia ya. Bahkan pada tahun 2019 saya ada perkumpulan, waktu itu ada 10 hari pelatihan, 5 hari di Jakarta, 5 hari di Gontor. Kemudian saya deklarasikan saat itu untuk membentuk forum komunikasi pondok pesantren seluruh Indonesia. Karena aneh juga, ada di setiap kota, kabupaten, provinsi, tapi nasionalnya tidak ada. Cuman namanya kita membentuk nasional, memang kendalanya sangat banyak, harus mencari tokoh-tokoh nasional yang berkaliber nasional. Termasuk beliau juga kaliber nasional sudah saya masukkan dalam susunan kepengurusan. Dalam waktu dekat ini mungkin ada deklarasinya nanti, mudah-mudahan didoakan saja. Para kiai, para ustadz, para ustadzah, karena mungkin untuk mempersingkat waktu ya, ini sudah mulainya juga 8:30, mungkin nanti kita perbanyak tanya jawab ya. Sekarang mungkin kenapa Kementerian Agama mengadakan atau mengeluarkan surat SK, dalam hal ini SK Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 1612 ya, tentang pengasuhan santri ramah anak ya.
karena kita beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu dikecohkan viralnya beberapa kejadian yang sangat menyayat hati kita, bahkan terjadi di pesantren besar, ya, di pesantren yang sudah dianggap tua lah, yang sudah melahirkan tokoh-tokoh bangsa, itu pun masih terjadi yang dinamanya kekerasan, ya, bully membuli. Saya kira ini terjadi bukan hanya di pesantren besar saja, ya. Ternyata persoalan ini terjadi di hampir semua pondok pesantren di Indonesia. Kenapa saya berani bicara begitu? Karena beberapa kali kita mengadakan Zoom meeting bersama pesantren seluruh Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Agama dan dihadiri oleh Kabid Kasih Pontren seluruh Indonesia. Pertanyaannya berkisar sama di situ, ya. Menanggulangi, bagaimana caranya menanggulangi kenakalan atau perselisihan atau kekerasan di pondok pesantren, bully membuli. Sebenarnya bully membuli itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren, ya. Di luar lembaga pendidikan Islam, di luar lebih, kalau kita bicara parah ya lebih parah lagi, ya. Tetapi memang itu hal yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu, ya, pada hari ini saya diminta untuk memberikan pengalaman, ya, sharing bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang sering terjadi di pondok pesantren. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mencuat keluar hingga viral di media sosial, karena sekarang memang zamannya seperti itu. Kenapa selalu terjadi viral seperti itu? Ya memang ya perkembangan zaman, media sosial yang semua bisa masuk siapa saja, ya. Dan juga kenapa terjadi? Karena perbedaan pergeseran nilai yang dulu mungkin kalau orang-orang tua dulu memasukkan anaknya, kemudian anaknya di pondok pesantren dihukum oleh guru, itu tidak akan ada masalah. Bahkan kalau anak santri lapor ke orang tuanya, saya dipukul sama ustadz, pasti ditambah sama orang tuanya. Tetapi sekarang beda, ya. Santri lapor kepada orang tuanya padahal belum tentu benar ceritanya. Ya kadang-kadang dicubit, dibilang dipukul, ya kan? Dipukul, dibilang ditendang. Lantas apa yang terjadi? Orang tuanya yang memang mungkin bukan background pesantren, dia langsung lapor ke polisi, lapor ke KPAI dan sebagainya. Akhirnya mencuatlah masalah-masalah seperti itu. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pesantren. Walaupun kejadiannya hanya antara santri dengan santri, tetapi yang dirugikan adalah pesantren, ya. Dirugikan seperti apa? Kebanyakan yang sudah pesantren yang sudah mengalami kejadian seperti itu, pasti pendaftaran santri barunya akan merosot. Kepercayaan masyarakat akan merosot. Yang namanya kita sudah dipercaya, untuk mengembalikan kepercayaan itu lebih sulit daripada kita membangun awal, ya. Itu untuk mengembalikan kepercayaan yang tadinya baik kemudian tidak dipercaya, itu sulit sekali. Untuk itu mungkin kita buka slide pertama, ya. Ini udah nggak usah nih, udah kenal. Boleh berdiri, ya. Sebelum lanjut kita harus paham dulu apa itu pesantren. Ya, saya kira semua tahulah pesantren itu satu tempat di mana berkumpulnya kiai, santri berkumpul di satu tempat dengan tujuan menuntut ilmu. Dan sebelum santri itu masuk, biasanya para wali santri itu menyerahkan, ini adat istiadat pesantren sebenarnya, menyerahkan. Nah, disinilah mungkin sebelum saya lupa, bahwa ini titik awal problem-problem ke depan di awal ini, ya. Ketika santri masuk itulah di awal harus dikuatkan. Bahkan beberapa pesantren itu di awal harus ada kontrak, istilahnya kontrak ketika penyerahan itu. Makanya ada beberapa pesantren ketika penyerahan itu dibuat acara sedemikian bagus itu supaya sakral, bahwa ini adalah penyerahan tanggung jawab. Jadi wali santri itu memasukkan ke pesantren itu artinya memberikan penyerahan kewajiban, ya, penyerahan tanggung jawab dari wali santri kepada pesantren, ya. Pesantren itu terdiri dari kiai, guru-guru dan semuanya. Artinya itu penyerahan tanggung jawab, artinya tanggung jawab penuh. Jadi ketika dia di rumah adalah anak orang tuanya, tetapi ketika di pondok adalah anak-anak kita. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita sendiri, ya harus sayang, dan nanti dijelaskan bagaimana cara-cara itu. Nah, tetapi ada
beberapa kewajiban yang walaupun sudah diserahkan, tapi masih kewajiban orang tua. Apa diantaranya? Ya pembayaran itu, uang bayarannya. Ada menganggap, ada pernah terjadi, ini dan ini sering terjadi biasanya. Orang tua kadang-kadang suka lambat bayar, ya kan? Lambat bayar. Kemudian ketika ditagih marah. Pernah terjadi di salah satu pesantren ketika anaknya nunggak beberapa bulan kemudian dikeluarkan, disuruh kembali dan orang tuanya menuntut. Dan ini sebenarnya tidak boleh sekarang, ya tidak boleh mengeluarkan santri dengan sebab belum bayaran, itu merupakan kesalahan pondok, tidak boleh. Karena urusan pembayaran itu adalah urusan orang tua. Jadi kewajiban santri itu, ya, itu adalah harus belajar apapun kondisinya, tidak boleh dikeluarkan. Nah ketika itu terjadi, orang tuanya menuntut karena ada undang-undang itu kan, menuntut pengacara, pihak pesantren pun bingung bagaimana kita menanggulanginya. Tetapi alhamdulillah ada solusi juga. Ketika disomasi pondok bahwa mengeluarkan santri karena tidak bayaran, kita juga ada celah. Ternyata kita mensomasi lagi wali santri. Apa somasinya? Kita somasi wali santri bahwa wali santri menelantarkan anaknya di pondok. Enak aja, itu yang di pesantren nggak dikasih makan, kita pondok bayarin, emang yang diurus cuma satu. Jadi dia dianggap menelantarkan anaknya, hanya memasukkan aja ke pondok, tapi tidak dikasih uang. Udah tidak ngasih uang, ngelaporin ke polisi lagi, kan nggak tahu diri. Nah itulah akhirnya, karena seperti itu akhirnya orang tuanya minta maaf. Nah, Allah memberikan jalan karena memang tujuan pesantren ini adalah mendidik anak, bukan mau macam-macam gitu. Nah, disitulah harus ada komunikasi ya di antara wali santri dan pesantren. Jadi ini pesantren, kita sebelum ya harus paham dulu apa itu pesantren. Jadi pesantren itu adalah tempat menuntut ilmu di mana berkumpulnya para kiai dan murid dan santri di dalam satu lingkungan ya. Pesantren itu. Baik, lanjut. Nah ini fungsi utama pesantren itu ada 3. Satu memang tempat pendidikan, 2 dakwah, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Saya kira apalagi ini pesantren Nurul Ilmi bergabung betul dengan masyarakat, tentunya tidak diragukan ya. Dan pesantren itu dimanapun berada pasti memberikan manfaat kepada sekitarnya ya. Haulahu linuriyahu ya, seperti masjid itulah memberi keberkahan, barakna haulahu ya. Bagi masyarakat di sekitar pesantren insya Allah diberikan kemanfaatan. Contoh namanya apa, kalau yang sering itu laundry, atau dia bisa jualan lah lebih laku, konsumennya sudah jelas. Ini 3, ini menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Undang-Undang Pesantren. Jadi pesantren itu fungsinya 3 ya. Baik, lanjut. Nah ini sejarah pesantren ya. Jadi pesantren itu jauh sebelum negara ini lahir, pesantren itu sudah ada. Ada yang menyebutkan bahwa pesantren tertua itu adalah di Jawa Timur ya, Sunan Ampel. Ada juga yang menyebutkan justru di sini di Karawang, ya. Apa Syekh Kuro? Ada yang menyebutkan itu. Oke lah, yang jelas pesantren itu adalah sudah ada sebelum negara ini merdeka, ya sudah ada. Artinya bahwa pesantren sudah memberikan kontribusi besar kepada negara ini dan mengeluarkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa hingga sampai negara ini merdeka. Tetapi di saat merdeka, dunia pesantren ini seakan-akan dianaktirikan ya. Dulu mungkin sebelum keluar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini, pesantren itu sangat sulit. Saya sendiri merasakan dulu. Selesai dari pesantren susah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kecuali kita ikut ujian di luar, persamaan dan sebagainya. Tapi kalau murni dari pesantren itu tidak terima, menyedihkan kan. Tetapi di luar negeri diterima. Nah alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman dari dunia pesantren yang mungkin sudah duduk di DPR, yang jadi menteri, memperjuangkan itu, memperjuangkan santri, memang pesantren itu harus disamakan ya haknya. Alhamdulillah tahun 2019 dikeluarkanlah dari Presiden Kepres ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 bahwa pesantren menjadi lembaga pendidikan yang setara. Ya sekarang mungkin kamu tidak lagi berpikir nanti saya lulus mau kemana ya. Tidak, tergantung kamunya. Kalau sekarang ada santri yang tidak
bisa masuk ke perguruan tinggi ya hanya yang malas, ya kan? Hanya yang tidak mau. Hanya yang tidak mau. Kalau yang mau kemanapun, bahkan dua instansi yang tadinya tidak menerima pesantren, kepolisian dan tentara, sekarang sudah mengutamakan santri, terutama yang hafal Quran. Kenapa? Karena mungkin negara sudah sadar, ya, bahwa alumni pesantren adalah bibit-bibit unggul untuk generasi bangsa ke depan. Yang selama ini mungkin di negara kita tahu sendirilah ya, korupsi segala macam merajalela, mungkin pengetahuan agamanya kurang. Mudah-mudahan dengan sekarang anak-anak pesantren masuk ke semua instansi bisa memperbaiki kondisi negara kita lebih baik. Sekali itu. Lanjut. Ini kondisi pesantren masa dari Orde Baru sampai lama ya. Dulu ya undang-undangnya masih masuk ke pendidikan ya, Diknas. Alhamdulillah sudah berjalan terus berubah. Lanjut. Ini kondisi undang-undangnya sampai ke Undang-Undang 18 nomor 2019 tuh. Dari situ itu baru secara global ya. Setelah itu baru ada turunan-turunannya tuh. Ada undang-undang nomor ada PMA nomor 30, 31, 32 itu tentang pendirian pesantren, pendanaan pesantren dan sebagainya. Ada nanti. Lanjut. Nah ini. Ya ini undang-undang turunan pesantren ya. Ada di situ, ini mata saya agak ini nih. Tapi ya. Jadi ada Perpres nomor 82 itu ya. Itu tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Jadi sekarang pesantren sudah banyak dibantu kan? Ya, mungkin di sini sudah ada banyak bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan enggak ya, masih bisa lah, masih mampu. Ya namanya bantuan itu tidak 100% ya. Dan tidak ada, saya belum lihat ada pesantren namanya yang belum berdiri dibantu. Ya, semua bantuan pemerintah itu bantuan kepada pesantren yang sudah berjalan. Ya bantuan bangunan dan sebagainya. PMA nomor 30 tahun 2020 ya, pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Nah, mulailah ada izin ya operasional dikeluarkan. Kemudian dan sekarang izin operasional itu tidak ada waktunya kan? Kalau dulu 5 tahun, sekarang sepertinya tidak ada selamanya. PMA nomor 31 tentang pendidikan pesantren, terus Ma'had Ali ya, ada Ma'had Ali itu kelanjutan dari pesantren. Ini menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Terus perda-perda ya di kabupaten, kota, provinsi sudah mulai muncul perda-perda tentang pesantren. Jawa Barat, ini Jawa Barat ya. Nah, sudah ada perdanya Jawa Barat itu untuk pesantren. Kabupaten, ya. Alhamdulillah itu terlihat di acara Pospenas, Pospeda itu sudah dibiayai oleh Pemda ya. Karena sudah ada undang-undangnya, udah tuntutan undang-undang. Kemudian pendaftaran pesantren dan sebagainya. Lanjut. Ini Perpres ya, tentang APBN semua. Lanjut. Nah ini penguatan juga termasuk bantuan di mana pemerintah hadir kepada pesantren. Makanya banyaklah bantuan-bantuan seperti studi ya, santri via PSBB ya, santri berprestasi. Kemudian ada program dokter disekolahkan. Artinya sekarang tidak ada alasan lagi ya bahwa santri itu tidak bisa melanjutkan, tidak ada alasan. Ya, sekarang mau keluar negeri, mau dalam negeri, tinggal kita bersaing. Kita mampu bersaing enggak dengan pesantren-pesantren lain? Itu. Lanjut. Nah, ini tingkatan pendidikan, lanjut. Nanti kita langsung ke pesantren aman aja. Lanjut. Nah, ini data pesantren ya, Kementerian Agama tahun 2019. Ini 2019 sudah 39.000 pondok pesantren, santrinya ada 4 juta, hampir 5 juta. Ya. Sekarang 2024, berarti sudah banyak lagi. Karena sempat ada moratorium, tapi sekarang sedang dibuka lagi. Mungkin sekarang sudah 40.000 lebih. Ya, ini pesantren. Makanya pesantren itu sudah menjadi target atau dilirik oleh para calon-calon, baik calon di daerah, bahkan presiden. Coba kamu lihat kalau ada kampanye, pasti yang dikejar pesantren, dikejar-kejar kiainya. Setelah itu hilang. Alhamdulillah pesantren ditinggalkan tetap jalan, insya Allah. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini sebelum kita melanjutkan ke pesantren ramah anak yang sering terjadi itu kekerasan, pembulian dan macam-macam, saya sedikit banyak sedang berjalan ya menyimpulkan sebab-sebab kenapa terjadi kekerasan ya. Sekarang kita mau tahu dulu kekerasan itu apa
Ya, kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan seterusnya. Ya. Kemudian bullying. Bullying itu apa? Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat, ya, atau lebih berkuasa terhadap orang yang lain dengan tujuan menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, ini dua kejadian yang kita akan fokus di dalamnya, ya. Ini nanti yang fokus di Ramah Anak ini ya, kekerasan dan bullying. Saya kira mungkin guru-guru pasti merasakan, ya. Dan jujurlah, kita dimanapun pesantren itu pasti ada. Cuman masih ditutup aja, ya, masih ditutup, belum booming, masih bisa kita kendalikan. Kita khawatir nanti kalau wali santri yang tidak bisa kita kendalikan itu yang akan membuat booming. Ya, lanjut. Ini kekerasan di pesantren atau di sekolah berasrama, ya. Pada dasarnya semua pesantren, semua sekolah agama itu tidak ada yang mengajarkan kekerasan, tidak ada. Tetapi di perjalanan yang namanya kita berkumpul banyak orang, ya, dengan berbagai latar belakang suku, ya, kehidupannya, background keluarganya, segala macam, kumpul di setempat, maka disitulah selalu ada gesekan-gesekan yang tadinya memang bercanda, akhirnya dari kepada kekerasan, itu. Nah, ini hanya di antaranya, ya, penyebab kekerasan di sekolah itu. Pertama nih yang saya simpulkan itu budaya senioritas. Ya, ini biasanya terjadi antara pengurus dengan anak buahnya. Nah, ini turun-temurun nih, susah nih kalau kita nggak pangkas nih. Karena nanti si senior memberikan aturan kekerasan kepada anak yang juniornya itu nggak akan berani melawan. Ya, tapi lama-lama dia menyimpulkan, oh berarti ini dibolehkan. Ketika dibolehkan, nanti dia jadi pengurus lagi, dia lagi balas dendam ke adiknya. Itulah terus turun-temurun. Karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi bahwa itu tidak baik. Nah, itu nanti di situ kita akan fokus nanti bagaimana caranya, ya. Kemudian juga pesantren memberikan wewenang kepada santri di luar kewenangannya. Nah, nanti apa contohnya? Nanti ada, ya. Artinya ini biasanya pesantren itu kan memberikan wewenang kepada pengurus, ya. Santri senior kan masih santri nih, masih emosinya masih tinggi. Nah, pesantren terlalu memberikan wewenang kepada pengurus itu, dari mulai pendisiplinan sampai memberikan hukuman. Inilah yang akan dibatasi nanti, ya. Di situ mulainya terjadinya kekerasan. Nah, makanya harus dikontrol oleh pembimbingnya. Kemudian pengawasan yang kurang dari pesantren kepada santri senior dalam mendisiplinkan santri, seperti dalam memberikan hukuman. Nah, ini yang terjadi kekerasan akhirnya, ya. Makanya di setiap pengurus itu biasanya setiap bagian idealnya itu harus ada guru pembimbing, ya. Keamanan, umumnya siapa pembimbing gurunya harus dibatasi, gitu. Lanjut. Kekerasan di sekolah asrama, kekerasan antara senior dengan junior, ya. Ini antara santri, guru bisa terjadi, ya, antara pengasuh di antaranya ini. Ya, artinya gini, kekerasan itu kan yang sekarang terjadi antara guru dengan santri, ya. Kemudian antara santri senior dengan santri junior dan santri sebaya. Itu ada 3 permasalahan sebenarnya. Itu penyebabnya apa? Kalau tadi penyebab senior ke junior, ya penyebabnya yang tadi itu. Kalau ini antara pengasuh atau guru, ya, ini budaya, ini kesimpulan saya, budaya sam'an wa ta'atan kepada guru yang berlebihan, ya, dan disalahartikan atau kebablasan. Ini biasanya, ya. Jadi sam'an wa ta'atan kepada guru itu diartikan, wah, kalau guru itu pokoknya nggak ada yang salah lah, guru itu apapun yang dilakukan guru benar. Nah, ini yang kadang-kadang santri terlalu taat seperti itu, karena kan kita didoktrin bahwa harus hormat sama guru, nggak boleh melawan sama guru. Akhirnya lepas kontrol kan si santri, karena dididik dari kecil dipercaya, berarti kita tidak boleh melawan apa-apa, apapun yang dilakukan guru, kiai, udah benar aja. Nah, itu yang salah, ya, pemahaman yang salah. Tidak ada jarak hubungan antara santri dan guru. Ya, kita tahu biasanya pengasuh, bahkan biasanya kan ada abdi dalam tuh, itu kan gak ada jarak gitu. Kalau umpamanya yang abdi dalamnya laki-laki, ya mungkin tidak ada, mungkin lah.
ya. Tetapi yang banyak kejadian-kejadian nih, Jawa Barat banyak nih jadi nih kejadian antara kiai pengasuh dengan santrinya, santri perempuan terutama. Itu terjadi karena ini tadi terlalu kedekatannya itu terlalu dekat, tidak ada batas. Dan memang kondisi di pesantren memang gitu, kayak keluarga kan. Nah itu bagaimana membentenginya itu. Memberikan tugas kepada santri di luar kewajibannya sebagai penuntut ilmu. Nah ini dalam juknis itu dilarang, ya dilarang memberikan tugas kepada santri di luar kewajibannya. Tetapi karena saya yang waktu itu yang ikut, saya tidak terima langsung 100%. Saya bilang tidak begitu. Jadi budaya di pesantren itu memang ada guru memberikan tugas, tapi bukan semata-mata hitungan materi. Semua tugas-tugas yang diberikan kiai kepada santri itu adalah tujuannya tarbiyah, ya, memberikan pendidikan. Semua di pesantren itu kan kita taklim wa tarbiyah, itu kan. Tarbiyah lebih luas daripada taklim. Kalau di luar itu hanya taklim aja, belajar, tapi tidak dididik. Nah ini tujuannya tarbiyah, umpamanya pondok menyuruh santri untuk mencari dana. Itu kan salah menurut undang-undang juknis ini. Tetapi karena alasannya untuk tarbiyah, pendidikan kepada anak, oke, dibolehkan. Itu saya pertahankan. Kalau enggak, kebablasan semua aturan-aturan. Artinya banyak di juknis ini yang saya counter juga. Karena kan ternyata yang buat juknis itu tidak semuanya alumni pesantren. Dia taunya kekerasan dihilangkan, tetapi dia tidak tahu budaya pesantren seperti apa. Kalau kita tidak ikut di dalam, habis semua budaya pesantren. Sama aja dengan sekolah luar, ya kan? Gitu. Lanjut. Nah ini perhatian ya, oke. Perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren atau sekolah berasrama. Lanjut. Ini aturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang yang terkait tentang kejadian kekerasan dan penyelesaiannya. Ya, ini ada di sini, nanti tinggal dicari aja di Google, ya. Karena kalau baca satu-satu lama ini. Lanjut. Nah ini surat keputusan Dirjen Pendis, ya, nomor 1262 tahun 2024 baru nih. Bulan April kemarin, ya. Dan alhamdulillah saya ikut nih menyusun ini sampai akhir, sampai detail-detail. Nanti ini juknisnya kan sudah saya kasih ya. Nanti tinggal dibaca aja. Itu kalau secara ininya detailnya. Lanjut. Nah ini maksud tujuan dibuat juknis ini adalah sebagai panduan saja, ya, panduan. Artinya kita bicara pondok pesantren ramah anak itu sebenarnya hanya memberikan panduan aja. Kenapa? Karena pesantren sudah berjalan. Saya udah bilang bahwa semua pesantren itu sebenarnya sudah ramah anak, ya. Karena kenapa ramah anak? Ini yang diajarkan agama, Al-Quran, hadis, tidak ada kekerasan di dalamnya. Artinya sudah ramah anak. Cuma nanti kita diatur lagi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya harus dipenuhi, ya. Dan jangan terbayang bahwa pesantren ramah anak itu harus mewah. Wah, berarti kalau gitu kita nggak bisa ramah anak dong. Karena syarat-syarat prasarananya berat-berat tuh, harus ada ini. Tapi tidak begitu. Artinya contoh namanya, syarat prasarana harus ada lapangan. Kita nggak punya lapangan namanya. Jangankan lapangan, kalau ada tanah kosong pasti dibuat bangunan kan. Artinya lapangan itu tidak harus punya, kita bisa pinjam, ya kan. Kemudian syaratnya harus ada, dalam kesehatan harus ada klinik, ya kan. Tidak harus punya klinik. Artinya bisa bekerja sama dengan klinik-klinik terdekat. Itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Cuman mungkin kalau dalam penilaian, kalau pesantren yang punya klinik sendiri, namanya nilai 100, ya kan? Yang kliniknya bekerja sama mungkin 80 atau 50, seperti itu aja. Jadi mungkin nanti ke depan sepertinya ada ini, ada grade nih, grade A, grade B, grade C. Nah itu saya sudah diberikan wewenang itu, Kiai. Jadi ada satu pesantren yang akan menjadi percontohan, cuman berat sekali, karena harus dibangun dari awal. Dari ini, lanjut. Nih pesantren nama anak, oke lanjut. Tadi udah ini ya, pesantren nama anak. Kalau kita bicara anak, itu menurut undang-undang PBB juga ya, aturan undang-undang ya ada. Itu yang dimaksudkan anak itu adalah yang berusia di bawah 18, dari 0 sampai 18. Dari 0 maksudnya dari mulai dalam perut sampai umur sebelum 18, itu namanya anak-anak. Itu masuk di pesantren ramah anak, ya. Di atas 18 udah bukan anak-anak, itu aki-aki namanya. Ya. Jadi yang kita maksud di sini pesantren ramah anak itu adalah masih berusia 18 tahun ke bawah. Saya kira di pesantren ya rata-rata 18 ke bawah ya. Kecuali mungkin ada yang masuknya dari SMA masuk ke kelas 1 lagi, bisa lebih tua itu. Lanjut, ini undang-undang ya.
Nah, ini pesantren ramah anak. Adalah pesantren ramah itu apa? Pertama, pesantren yang aman dan bersih serta sehat, ya. Artinya harus memperhatikan dari segi kesehatannya. Peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ya, saya kira semua udah tahu lah, nggak usah saya kira yang begini-begini udah standar ya, standar. Oke. Kemudian mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak. Oke. Kita langsung aja ke hak dasar ya, hak dasar dan ini lanjut. Nah, ini prinsipnya. Prinsip ramah anak itu apa? Ini hanya segini ya. Jadi prinsip anak ini itu tidak ada, pertama tidak ada diskriminasi. Ya, tidak boleh membeda-bedakan antara si A, si B. Itu kalau kita masih membedakan berarti kita belum ramah. Ya, karena semua santri yang datang ke pondok itu semuanya sama haknya. Ya, karena dia sama-sama bayar, sama-sama ya, sama memenuhi persyaratan semua. Jadi haknya itu sama, tidak boleh diskriminasi. Kemudian tidak ada kekerasan, jelas. Kalau ini sudah sepakat semua, tidak ada kekerasan bentuk apapun. Kekerasan itu bisa berbentuk kekerasan fisik atau bisa verbal, ya. Dengan kata-kata pun justru lebih berbahaya, lebih keras daripada mukul. Kalau mukul mungkin sakit waktu itu juga, tetapi kalau dengan kata-kata, ini kata-kata kepada anak-anak itu akan membekas sampai tua, ya, sampai tua. Makanya kita jangan sekali-kali, kita kan sering ngelakup-lakup dulu ya, itu ternyata membekas sampai tua. Nah, itu kita hindari, tidak boleh ya, kekerasan baik verbal ataupun dengan fisik. Partisipasi aktif mendengarkan suara anak. Ini lebih ke ilmu psikolog kali ya. Jadi kita juga harus mendengarkan. Kalau di pondok kan selama ini hanya sejalan ya, sejalur, artinya hanya dari guru ke murid aja. Murid nggak boleh ngomong gitu. Nah, itu kan doktrin. Nah, kalau kita mau membuat ramah anak, kita juga harus mendengarkan suara-suara anak-anak. Kita dengarkan belum tentu kita terima kan, kita tampung aja. Siapa tahu apa yang masukan dari anak-anak itu baik yang kita belum tahu. Jangan langsung dari anak punya tidak baik, tidak diberikan kesempatan. Bukan berarti kita mengajarkan anak-anak itu songong, tidak. Tetap kita ajarkan akhlakul karimah, cara-cara berdialog pun seperti apa, ya, diajari dari semenjak di pondok. Itu. Kalau kita ajarkan tidak boleh, udah ini nggak boleh, udah dengerin aja, udah laksanakan aja. Nah, itu yang akan mengakibatkan kepada anak itu tidak kritis, ya. Jadi kritis itu bukan mengajarin songong ya. Kemudian berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Ya, ini jelas. Jadi apapun yang kita berikan kepada anak itu kita berikan yang terbaik, ya. Kita salurkan bakatnya segala macam. Kemudian terakhir, hak berkembangan dan kelangsungan hidup anak. Ini jelas, artinya kita memperhatikan kesehatannya, makanannya, segala macam itu harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini konsep pesantren ramah anak, ya. Apa itu konsepnya? Konsepnya diantaranya menyenangkan untuk pertumbuhan anak melewati masa remaja dengan mempersiapkan kebutuhannya. Jadi sebenarnya anak-anak itu yang kadang-kadang tidak betah di pesantren itu, sebenarnya ini pasti dia tidak merasa nyaman di pondok. Tidak merasa nyaman itu banyak sebabnya, ya. Bisa dia bermasalah dengan temannya, bisa bermasalah dengan pelajaran yang kuat, bisa bermasalah dengan gurunya, ya, bisa bermasalah dengan makanan apa di pondok, bisa juga bermasalah karena orang tuanya di rumah bermasalah. Ya, artinya semua itu bisa terjadi permasalahan itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini bisa nyaman berada di pondok? Kalau sudah merasa nyaman, belajar apapun pasti nyaman, betah dia, bahkan nggak mau pulang. Saya dulu termasuk orang yang nggak pernah mau pulang, nyaman di pondok, karena di rumah nggak enak. Kalau di pondok kan kamu tinggal makan. Saya kira kamu rata-rata enakan di pondok. Mungkin kalau di rumah, ya, ada yang mungkin di rumah yang nggak mau disuruh-suruh sama orang tuanya, ya kan? Disuruh ini, disuruh sama orang tuanya. Tapi di sini kan bebas, hanya disuruh sholat, ya, ngaji dan sebagainya. Kemudian memberikan pemenuhan hak anak, bukan hanya hak di bidang pendidikan, namun hak-hak yang lainnya. Ya, sudah tadi ya. Kemudian melindungi dan menyenangkan anak santri dalam suasana penuh nilai akhlakul karimah. Artinya ini lebih kepada guru-guru, ya, guru-guru, ustadz-ustadz harus banyak memberikan contoh-contoh yang baik. Apalagi pengurus juga sama, ya. Karena apa?
Karena yang namanya santri junior itu dia akan dilihat seniornya, ya, yang tadi saya bilang. Guru kukunya panjang, rambut. Iya, kalau guru panjang dia pasti membilang, oh berarti boleh, gitu kan? Dia berpikir, dia memang tidak ngomong, tapi dia menganggap apa yang dilakukan guru itu, itulah yang dibenarkan, gitu. Bahkan kadang-kadang guru ngerokok di depan murid pun, oh itu benar berarti. Nah ini yang parah, janganlah rokok. Guru saya mohon, guru-guru walaupun perokok, tolong tahan jangan merokok di depan anak-anak. Carilah tempat yang kalau perokok, karena perokok susah kayak dilarang. Dia kadang-kadang lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Saya juga aneh tuh, kenapa tuh? Karena saya kebetulan bukan perokok, jadi nggak ngerti. Beliau juga bukan perokok, gitu ya. Ya dijagalah ya. Karena apa? Apalagi di negara-negara Arab ya. Di Brunei aja, bukan negara Arab tuh merokok tuh sedikit agak gimana gitu ya, dinilainya kurang bagus lah. Makanya di mana-mana, coba kamu lihat, di mana-mana perokok tuh dilarang. Ada nggak yang dibolehkan di bandara? Ada nggak? Enggak, pasti dikasih tempat di pojok. Ya kadang-kadang disiksa, dikurung lah di itu. Saya bilang astagfirullah, tersisa banget perokok ini. Iya. Yang ngerokok dikasih ruangan, iya. dikasih AC ditutup. Kan tersisa banget, tapi tetap aja. Nah itu. Nah itu tolong dijaga. Artinya walaupun rokok itu mungkin hukumnya masih ada yang mengharamkan, itu kita tidak masalah lah. Mau haram mau apa, yang penting tolong jangan merokok terlihat santri, ya kan? Itu akhlakul karimah. Memberikan sumbangsi nyata dalam proses penerapan nilai-nilai Islam, sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren. Oke lanjut. Nah, ini yang penting nih. Ada 4 hak dasarnya sebenarnya. Ya, jadi di pesantren ramah anak sebenarnya ini intinya. Ya, hak-hak dasar anak. Hak itu kan kewajiban kita. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak saya, kewajiban Anda. Ya, hak Anda, kewajiban saya. Kalau hak santri berarti kewajiban pondok. Kalau hak pondok berarti kewajiban santri atau wali santri. Gitu ya. Jadi ada 4 dasar nih. Ya. Ini udah menjadi keputusan Kepres ya. Kepres nomor 236 tahun 1990 ya. Secara undang-undang. Ini perhatian anak itu bukan hanya dalam negeri ya, bukan secara negara saja, tetapi dunia memikirkan undang-undang anak-anak. Bahkan ini biasanya dia patokannya undang-undang PBB biasanya ya, untuk semuanya. Ini patokan 4 hak dasar anak. Satu apa? Hak kelangsungan hidup. Ya, jelas ini kelangsungan hidup, yaitu hak untuk memberikan, melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya. Hak hidup, ya, artinya harus dijaga hak-hak hidupnya di pondok, kesehatannya dan sebagainya. Yang tadi nanti standar ramah anak itu apa saja, ya. Di sini harus ada ketika anak itu sakit harus ada cara penyelesaiannya, SOP-nya seperti apa. Harus ada klinik, atau yang nggak ada klinik bisa kerjasama dengan klinik atau rumah sakit yang terdekat. Artinya ada solusi ketika anak itu sakit. Ya, sekarang itu kita yang penting jalankan prosedur itu untuk menghindari disalahkannya nanti. Ketika terjadi sesuatu kepada anak meninggal atau kecelakaan, kita tidak disalahkan kalau kita sudah mengikuti prosedur yang ada. Tetapi kalau kita tidak ada langkah-langkah itu, kita akan disalahkan oleh undang-undang. Ya. Ya namanya kecelakaan kan kita tidak tahu, namanya meninggal juga bukan urusan kita. Tetapi kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin meminimalisir kejadian itu. Itu. Yang kedua hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi yang tadi ya, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Ini juga hak-hak dasar anak ini, ya. Kembali namanya anak, ingat ya, dari 18 ke bawah, ya. Kemudian hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Ya ini sudah ini pasti pesantren pasti memperhatikan ini ya. Karena saya juga tidak akan menyinggung kurikulum. Kalau kurikulum semua pesantren udah nggak ada masalah, ya. Semua pesantren tidak ada masalah. Dan pesantren sebanyak 39.000 pesantren itu tidak ada satupun yang sama kurikulumnya. Semua berbeda. Nah itulah namanya keunikan pesantren. Walaupun ada undang-undang, tapi bukan untuk disamakan. Ya, tidak ada undang-undang aturan kurikulum harus sama, tidak ada. Tidak ada harus seragam, tidak ada. Kenapa? Ketika ditanya kenapa,
Karena kurikulum pesantren itu ada di otaknya kiai-kiainya itu. Ada di otak pengasuhnya. Jadi tergantung pengasuhnya. Coba perhatikan. Walaupun saya satu pesantren, ya, ketika beliau membuat pesantren, saya membuat pesantren. Amin, doain, amin. Ketika saya mau pesantren, belum tentu sama. Beliau santrinya Kiai Syukron Ma'mun. Kiai Syukron Ma'mun pesantren seperti itu. Membuat pesantren, belum tentu sama. Dan memang tidak dianjurkan sama, karena kondisi dan situasi berbeda-beda, kemampuan pun berbeda-beda. Gitu. Kami di Pormada ada 119 lebih, itu pun tidak ada satupun yang sama, walaupun namanya pesantren tahfidz, pesantren modern, berbeda semua, ya. Karena uniknya pesantren itu, kurikulum pesantren ada di otaknya kiai masing-masing, gitu. Dan nanti kalau kiainya sudah berganti, ke putranya juga pasti berubah lagi tuh putranya, kan? Ada yang meneruskan, ada juga, wah, berarti ini harus diterapkan nih, ya. Mudah-mudahan sih tidak, ya. Mudah-mudahan anaknya melanjutkan, karena itu akan menjadi ciri khas pesantren. Kenapa? Kenapa pesantren itu sekarang masih laku, masih ini? Karena semua masing-masing punya ciri khas. Jadi pesantren itu kayak jualan, ya, kayak jualan, kayak toko. Walaupun di sana toko bagus, tetap aja di sana nggak ada, di sini ada, ambil di sini, gitu. Itu seperti toko, bagaimana jualannya menarik. Ya, hasilnya menarik dan outputnya menarik, dan pesantren itu tergantung kepada outputnya alumninya. Makanya di pendaftaran itu ada beberapa pesantren selalu ketika ada pendaftaran selalu ditanya, dari mana tahu, dari mana bapak ibu tahu Nurul Ilmi. Itu bisa berbeda tuh kalau jawabannya, karena umpamanya saya tahu dari iklan, saya tahu dari brosur, akan berbeda. Saya tahu dari tetangga saya, anaknya di sini. Saya tahu dari saudara saya, itu akan berbeda. Ya. Kalau tahu dari brosur, dari iklan, berarti dia belum kenal betul. Belum kenal betul pesantren, dan harus dikenalkan. Karena nanti akan ada kekecewaan ketika dia masuk, loh ternyata kok begitu, kok begitu? Gitu. Saya pikir begini, gitu. Tetapi kalau dia taunya dari punya anak saudaranya ada di sini, karena kenapa? Karena dia melihat anak saudaranya berhasil, kan? Oh, ini berhasil anaknya. Bagus nih, di mana pondoknya? Oh, di sana Ulul Ilmi, masuk ke Ulul Ilmi. Itu bedanya. Interview. Mudah-mudahan di sini ada juga interview, kan? Ya. Itulah tujuannya sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian hak berpartisipasi, ya, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal dan memenuhi apa yang mempengaruhi anak, seperti mendapatkan informasi dan juga memberikan pendapat yang tadi sudah sampaikan. Jadi anak juga walaupun dia masih anak-anak tetap diberikan kesempatan untuk berpendapat, karena itu bagian dari haknya, ya. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan jauh-jauh, sudah hak itu sudah tahu lah, ya. Cuman kita di perjalanan memang harus terus mengupgrade, memperbaiki dan sebagainya. Oke, ini ya, ini sebenarnya rohnya pesantren ramah anak ada di sini, ya. Ini yang penting. Jadi 4 dasar hak. Yang penting harus memenuhi hak-hak dasar anak aja, itu kita sudah memenuhi syarat memenuhi pesantren ramah anak. Lanjut. Nah, ini pengasuhan. Data pengasuhan, ya, pengasuhan santri, ya. Jadi pelaksanaan proses pendidikan di pesantren harus memperhatikan dan mengedepankan tingkat kebutuhan dan hak anak-anak melalui pola pengasuhan berbasis hak anak tanpa melakukan kekerasan, ya, intimidasi dan diskriminasi. Ini lebih kepada guru-guru, ya. Makanya nanti dibaca ini, saya kira ini kalau kita ini terlalu banyak, dibaca aja. Lanjut. Ini santri, ya. Artinya apa yang harus dilakukan oleh pondok kepada santri, utama membuat anak lebih siap belajar, memperkaya pengalaman belajar dan sebagainya, ya. Ini tinggal dibaca, saya kira. Lanjut. Karena saya nanti akan lebih ke pertanyaan, ya, kita solusinya. Slide-nya ada nggak? Ya? Slide-nya Ada. Belum dikirim udah. Ada sama ini tadi masuk udah di save. Kalau yang kemarin dikit aja perbedaannya. Tolong Ya. dikirim, Saudara Wi. Iya, ini lingkungan pengasuhan ramah anak santri, implementasi konsep pelaksanaan santri juga mencakup pada aspek sarana dan prasarana, ya. Tadi hak-hak dasarnya sudah ada. Bagaimana kita memenuhi hak-hak dasar anak itu? Tentunya ada sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, ya. Kita umpamanya tadi hak anak umpamanya memenuhi haknya dalam kehidupannya, kesehatannya, tetapi tidak disediakan sarana kesehatannya. Ya, termasuk makannya juga diperhatikan harus bergizi, ternyata harus ada dari yang
yang kompeten mengecek apakah makanan di pesantren itu cukup bergizi atau tidak. Bergizi itu artinya bukan harus mewah ya, harus daging, enggak. Tempe aja bergizi, ya kan? Dianggap sepele, itu bergizi, paling bergizi dibanding ikan-ikan yang lain. Itu yang paling murah itu. Artinya bukan ukuran, ya, ikan mahal atau mewah itu bukan ukuran bergizi. Bahkan kadang-kadang orang tuh banyak sakit karena makanan enak-enak. Tapi kamu juga jangan sering-sering makan tempe, darah tinggi. Tiap hari dengan tempe, darah tinggi, marah juga kan, gebrak meja, apa ini? Tempe terus. Bukan itu. Itu karena anak ininya marahnya, bukan tempenya. Langsung, ini. Oke, sekarang ke sarana, lanjut. Nah, ini sarana dan prasarana, apa saja? Ya, nanti mungkin bisa di checklist nih, ya, checklist. Apa saja. Tapi bukan berarti, kan ada banyak pertanyaan, apakah Ustaz kalau kami tidak memenuhi syarat ini tidak memenuhi syarat pesantren ramah anak? Tidak harus harus begini, tidak. Yang penting yang tadi itu hak dasarnya terpenuhi, ya. Tidak harus memenuhi bangunnya semewah atau enggak. Karena yang namanya pesantren itu kan sebenarnya pesantren itu kan arkanul mahad ada berapa coba? Arkanul mahad khamsah. yang pertama ada kiai, ya. Kalau pesantren gak ada kiainya bukan pesantren namanya itu hotel. Yang kedua ada santrinya. Kalau maunya ada kiai nggak ada santri ya bukan kiai itu mah, ya. Saya juga bukan kiai ini, belum punya santri orang semua. Kalau beliau sudah memenuhi syarat. Jadi ada kiai, ada santri, ada musola, ya, musola atau masjid, ada asrama, ada kajian kitab. Ada bangunan nggak syaratnya? Nggak ada. Nggak ada syarat kelas itu pesantren itu. 5 ini sudah memenuhi syarat. Karena apa? Karena pesantren mah identik dengan tempat belajar itu di mana aja. Nggak harus ada bangunan. Ya kalau semuanya sekarang ada bangunan, ya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kalau ada yang memprotes ini kok pesantren nggak ada kelasnya? Nggak, memang tidak disyaratkan ada kelas. Ya. Jadi yang namanya sejarah pesantren itu belajarnya boleh di rumah kiai, di pelataran masjid, dalam masjid, ya kan? Di halaman-halaman, di mana saja bisa belajar. Jadi tidak disyaratkan ada, makanya kenapa nggak ada kelas? Nggak ada. Yang ada asrama. Kalau asrama harus karena tempat tidur. Sama masjid musola. Ya kalau pondok tidak punya musola ini di mana sholatnya. Yang terakhir harus ada kajian kitab kuning. Itu wajib. Kajian kitab kuning itu bukan berarti harus kuning. Sekarang udah putih semua. Itu mah hanya istilah aja. Kajian kitab artinya ya kan ironis kalau pesantren tapi tidak mempelajari kitab-kitab, kan lucu. Belajar dari mana? Oh dari Al-Quran, dari hadis, ya boleh aja gitu. Tapi kan juga kalau Al-Quran dan hadis kan secara global gitu. Itu pesantren. Kemudian ada pondok atau asrama, sudah ada ya, asrama. Kemudian ada kantor, ada pasti kantor sekolah. Kalau sekarang ya pasti yang nama wali santri pasti mencari kantor. Kantornya di mana? Itu ini sarana dan prasarana ya. Kemudian ruang belajar, mengajar. Nah ini hanya sebagai penyempurna aja. Ruang pengaduan. Nah harus ada ruang pengaduan. Ruang pengaduan itu bukan berarti harus ada ruang, tetapi ada ruang. Artinya bisa online, bisa offline. Yang penting ada tempatnya untuk pengaduan. Pengaduan yang berkaitan dengan anak-anak santri yang diajar, dengan wali santrinya. Kemudian musola atau masjid, perpustakaan, klinik, tempat makan, dapur. Ya. Tempat makan dengan dapur beda ya. Kalau dapur tempat masak. Kemudian kantin. Nah kantin juga merupakan suatu sarana yang harus dipenuhi. Kalau nggak punya ya kantin tetangga. Ya kan. Yang penting ada tempat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak santri. Gitu. Karena sekarang itu biasanya kalau wali santri sekarang itu dia pinter dia. Kalau yang teliti ya. Biasanya kalau dia ke pesantren yang dilihat cuma 2, ya, dapur sama kamar mandi. Biasanya dapur sama kamar mandi. Dapurnya bersih nggak? Kamar mandi bersih. Kalau orang yang ini ya, dia nggak mau tuh, nggak bersih nih dianggapnya keseluruhan. Jadi kalau umpamanya dapur sama kamar mandi aja bersih, apalagi tempat lain, gitu. Nah itu kan kebiasaan santri juga di situ kan, joroknya, gitu. Ya mudah-mudahan di sini nggak, ya itu. Kemudian tempat bermain dan pengembangan minat bakat, ya yang tadi saya bilang bisa ada tempat olahraga, tempat bermain dan sebagainya. Apalagi yang kalau tingkatannya SD ya. Kalau ini kan tingkatannya sanawiyah aliyah. Nah, artinya
insya Allah di sini terpenuhi. Saya lihat apalagi beliau terus mengembangkan tanah-tanahnya ini, hampir nanti satu kampung dikuasai ini, dibeli semua. Amin. Iya, saya yakin itu, karena apa? Ada pesantren besar di sana di Jawa Timur, itu semua satu kampung dikuasai semua, rumah-rumah orang kampung itu sekarang jadi pesantren semua. Itu santrinya berapa? 11.000. Kayak apa sih 11.000? 11.000 santri. Coba gimana makannya, ya kan? Makanya ketika kemarin acara MKK, dia bilang berapa undangan kecil, ya kecil, kita biasa ngasih makan sehari 11.000. Ini peserta cuma 1.000, ya kecil, dia bilang gitu. Walaupun digratisin, gak ada masalah. Lanjut. Nah ini sebuah ya, halaman, kebun atau taman, jalan menuju pesantren. Kalau di kampung mungkin masih bisa lah ini, ya di kampung banyak tanahnya. Kalau di kota nggak boleh ada tanah kosong, ya. Pasti dimanfaatkan. Instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, toilet, air bersih, sirkulasi udara dan sarana komunikasi. Lanjut. Nah ini idealnya sarana pesantren memenuhi prinsip-prinsip konsep pesantren ramah anak, yaitu aman bagi anak dari materi bahaya maupun desainnya. Ini patokannya ya. Jadi sarana dan pesantren itu harus memenuhi syarat ini, artinya aman buat anak-anak. Jangan mandi pakai sumurnya nggak ada temboknya, nggak ada pengamannya, itu kan tidak aman ya. Artinya nyaman dan aman, nyaman dan menunjang untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak yang terbaik dari sisi psikologi maupun psikologisnya. Saya kira mungkin semua sudah terpenuhi di pesantren Ulil Ilmi ini untuk menjadi pesantren yang ramah anak. Ya, kalaupun nanti terjadi sesuatu nauzubillah, bukan berarti ini tidak ramah anak. Itu semua pesantren pasti mengalami kendala itu. Jadi kemarin saya pernah dengar di KPAI bahwa pesantren yang baik itu bukan berarti pesantren yang tidak pernah ada masalahnya. Ya. Pesantren ramah anak itu bukan berarti pesantren yang tidak pernah ada masalahnya, bukan. Karena kalau patokannya itu tidak ada satu pesantren pun yang tidak bermasalah, semua. Tetapi apa? Pesantren yang baik itu adalah pesantren yang punya masalah bisa menyelesaikan masalahnya, itu yang baik, ya kan? Karena tidak mungkin tidak ada masalah. Itu kalau hanya orang gila yang nggak ada masalah. Jadi tetap apapun itu, jangankan pesantren kita yang baru, yang kecil, pesantren besar saja yang dianggap sudah mengundang tokoh-tokoh nasional masih punya masalah dalam masalah kekerasan itu. Lanjut. Nah, kesehatan ini nanti ini aja ya. Oke, lanjut. Saya kira mungkin sumber daya pendukung. Coba lihat. Oke, ini lebih kepada guru-guru. Saya percaya guru-guru di guru-guru di Ulul Ilmi ini, karena saya fokus sampai di Nurani, saya sedang fokus nih. Dari mulai guru-gurunya, turun ke pengurusnya, nanti ke santrinya, terus saya hantam nih, saya sampai nanti ke SD, berikan pengarahan seperti ini. Gitu. Karena apa? Karena itu harus keseluruhan. Kayak Ilyas maunya cepet-cepet, nggak bisa, saya bilang harus bertahap dulu. Sebelum kita ke bawah, ya harus ngerti dulu guru-guru apa yang dimaksud dengan pesantren ramah anak itu. Apa saja yang harus dilakukan oleh guru-guru, baru nanti ke pengurusnya diberikan. Nah ini kejadian untuk pengurus ya, dalam juknis ini, dalam aturannya itu santri senior tidak boleh diberikan kuasa untuk pendisiplinan anak santri. Aslinya tidak boleh memberikan kuasa untuk pendisiplinan anak santri, apalagi memberikan hukuman. Nah, tetapi karena saya pertahankan itu adalah tradisi pesantren, karena di pesantren itu bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, tapi mendidik supaya jadi pemimpin. Kapan lagi mau dididik sebagai pemimpin? Ya di pesantren itu diajarkan memimpin, ya memimpin adik-adiknya. Tetapi yang dikurangi adalah pemberian hukuman. Nah, nih pemberian hukuman itu jangan diserahkan kepada santri senior. Ya, pengurus apa namanya di sini? ISMI. Ikatan Santri Nurul Ilmi. Oh, ISMI. Ikatan Santri Nurul Ilmi. Kalau DR kan IP3DR, IP3GR. Nah, dulu ya kita dulu pengurus itu diberi wewenang sepenuhnya kan. Guru nggak mau tahu kan? Pendisiplinan, penghukuman, apa yang terjadi kan? Nah, kalau dulu nggak apa-apa lah begitu, main pukul, main apa, main antam, salah sedikit main rotan atau
apa namanya, sejadah, pak, bunyinya kayak apa. Bahkan waktu zaman saya itu adalah di masjid itu langsung tampaknya pak, gitu. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada, dia nggak berani lapor ke orang tuanya, nggak ada. Tapi sekarang jangan coba-coba, jangan coba-coba sekarang. Saya ingatkan, jangan coba-coba. Kalau kamu mau coba-coba urusannya dengan polisi, mau? Jangan. Saya pikir si santri ini guru ya. Jangan coba-coba ya membuat kekerasan, memukul atau mencubit. Itu pasti ketahuan. Ya. Ketahuan artinya pasti dilapor. Nah, kejadiannya biasa selalunya santri itu memang diam di depan kita. Kadang-kadang ada sampai kamar orang tuanya diam, tapi nanti temennya yang bilang, itu kemarin dipukul tuh, aduh udah masalah tuh. Kalau dulu mau diapain aja orang tua tuh nggak ada masalah, ya betul-betul menyerahkan itu, kiai serahkan anak saya terserah mau diapain. Yang penting anak saya belajar di sini, ya kan begitu. Sekarang ya begitu juga, yang penting anak belajar di sini, dicubit sedikit, komplain. Bukan cuma komplain, nggak ditelepon gurunya nggak direspon, langsung marah, lapor ke polisi, bawa pengacara. Itu yang terjadi sekarang, ya. Kenapa? Karena memang pergeseran nilai. Dulu yang anak-anak santrinya masuk ke pesantren, mungkin background orang tuanya background pesantren, ngerti dunia pesantren. Tetapi sekarang ketika pesantren ini booming menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga yang lainnya, dan alumninya diterima di mana-mana, dan alumninya menjadi orang-orang, menjadi tokoh-tokoh. Nah, orang yang backgroundnya bukan pesantren tertarik lah, oh ternyata itu yang jadi menteri alumni pesantren. Wah, apa kalau itu anak saya? Karena sampai saat ini diakui atau tidak akui, lembaga pendidikan yang aman itu di pesantren. Yang belajar betul-betul belajar itu pesantren. Coba bayangkan kamu sekolah di luar, bukan kita menjelaskan luar. SMP, berangkat dari rumah, jarak dari rumah jarang ada yang dekat kan? Berangkat dari rumah jam 6 sampai sekolah jam 8. Mulai jam 8.30. Belajarnya berapa jam? Nanti jam 10 istirahat. Masuk lagi jam 12 pulang kan? Jam 12 pulang ke rumah, datang jam 3. Perjalanan berapa jam? Bisa 6 jam. Belajar cuma 3 jam. Belajarnya kapan? Belajar apa? Tapi di pesantren, dari mulai bangun, tidur, sampai tidur lagi, itu mengandung pelajaran semua. Baik pelajaran kelas ataupun pelajaran karakter, akhlak. Makanya orang tua yang pinter itu, cerdas, dia pasti masukin pesantren. Karena apa? Di rumah belum tentu bisa ngajar. Belum tentu. Yakin, walaupun bapaknya profesor doktor, belum tentu bisa ngurus anak satu orang, belum tentu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusannya di luar banyak. Ya kan? Itu kan kenyataan. Makanya pesantren itu adalah tempat yang paling cocok untuk menyimpan anak belajar. Cuma saat ini kan sedang dicoreng nih. Gara-gara 1-2 pesantren yang terjadi, digeneralisir. Ya kan? Ya kita mungkin nggak bisa ngomong juga, itu kan kejadian cuma 1 pesantren yang 39.000 belum terjadi. Tapi kan namanya nyawa manusia. Gitu. Tetap kita harus perhatikan. Yang namanya kejelekan itu pasti muncul walaupun cuma 1. Nah, itu yang kita jaga, jangan sampai kejadian-kejadian 1 pesantren digeneralisir, menilai semua pesantren seperti itu. Dengan apa? Dengan kita kampanyekan pesantren ramah anak. Bahwa kami adalah pesantren ramah anak. Ini sudah mengadakan pelatihan. Ini buktinya, ini fotonya, ini orangnya. Ya. Ini fasilitatornya resmi nih, ada ijazahnya. Jangan takut. Diakui oleh pemerintah. Ya. Walaupun masih banyak permasalahan, ya biasalah namanya hidup, kita harus selesaikan. Nah, itu sebenarnya, ya. Jadi intinya pesantren ramah anak itu adalah dalam penyelesaian permasalahan kekerasan di dalam pesantren yang terjadi antara guru dengan santri, santri senior dengan santri junior, santri dengan santri. Itu pasti selalu terjadi dimanapun berada. Tinggal bagaimana penyelesaiannya, trik-triknya seperti apa. Ya, nanti ditanya aja deh. Kalau ngomong nggak berhenti-berhenti nanti nggak pas. Kalau pertanyaan kan sesuai dengan keinginan antum-antum nanti. Oke, lanjut apa lanjut? Nah, ini kan guru, lanjut. Terus. Ya, terus. Saya kira udah cukup ya. Ini tantangannya. Nah, ini ya penilaian UNICEF ini. Nah, oke, sekarang mungkin lebih ke tanya jawab ya. Saya kira sudah cukup. Ini hampir sudah 1 jam pas. 1 jam ya.
Saya kira untuk pembukaan prolog saya 1 jam cukup. Nanti kita lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang memang sering terjadi di lingkungan kita. Beberapa minggu lalu saya juga menjadi narasumber di hadapan para kabid, para kasih se-Indonesia dan pesantren-pesantren, hampir 300 orang Zoom. Itu pertanyaannya ya berkisar di situ aja. Pertanyaannya sama apa yang terjadi di pondok kita. Ya, baik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Metode apa yang paling tepat dalam mendidik anak yang sering melanggar? Metode apa yang paling tepat dalam mendidik anak yang sering melanggar? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyikapi wali santri yang berseberangan dengan kebijakan pondok pesantren? Kemudian yang ketiga, langkah awal yang harus diperhatikan sebelum membangun pondok. Udah tiga pertanyaan sama itu ya. Sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira 3 pertanyaan itu sama lah, metode, cara, dan ini ya. Baik, terima kasih. Kalau belum ini ingatkan ya, artinya kalau belum terpenuhi ya. Artinya pertanyaannya sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertama, metode apa, kemudian caranya bagaimana penyelesaiannya. Metode, saya kira semua pesantren sudah mempunyai metode masing-masing ya. Itu sudah baik, sudah cukup ya kan. Pasti semua punya SOP masing-masing ya, cuman permasalahannya kan metode sebaik apapun masih terjadi ya kan. Nah, masih terjadinya ini, nah bagaimana penyelesaiannya, itu kan yang penting kan ya kan. Kalau metode sudah cukup, metode urut ilmi dalam penyelesaian masalah sudah bagus, tinggal bagaimana nih, selalu terjadi juga gitu kan, bagaimana penyelesaiannya. Pertama, penyelesaiannya umpamanya terjadi sesuatu, nah ini makanya harus kembali ke awal. Di awal pendaftaran itu ya, idealnya dalam pesantren ramah ini harus ada nota kesepahaman, artinya harus ada perjanjian di awal ya, perjanjian yang ditandatangani oleh wali santri itu, bahwa wali santri menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren untuk mendidik dan mengajar anak saya selama di pesantren ya. Segala sesuatunya adalah tanggung jawab penuh pesantren, apapun yang terjadi tanggung jawab penuh pesantren ya. Hanya beberapa hal kewajiban wali santri yang masih, yang bayaran segala macam itu ya. Tetapi pendisiplinan apapun yang terjadi di dalam itu ya diserahkan kepada pondok pesantren. Orang tua sebenarnya tidak boleh ikut campur tentang tata cara pendidikan di dalam pondok pesantren. Tetapi juga dari perjanjian itu di awal harus ditandatangani, kemudian ada komunikasi ya. Ada komunikasi dengan wali santri ya. Komunikasi yang penting nih. Beda kalau kita menangani kasus anak yang wali santrinya tidak ada komunikasi baik dengan kita, itu beda. Tetapi kalau ada wali santri yang komunikasi dengan baik, itu banyak lebih mengalah, lebih mengerti. Nggak apa-apa lah, nggak enak kita sama kiainya kenal, ya umpamanya. Tetapi kalau yang wali santrinya ini tidak ada hubungan emosional apa-apa dengan kita, apalagi wali santrinya tidak pernah ketemu dengan pengasuhnya, ini juga diantara permasalahan itu timbul ya. Kemarin di salah satu pesantren juga begitu. Ketika saya selesaikan, dia komplain anaknya dipukul oleh seniornya. Ketika saya tanya, di awal dia nanya saya, apa bapak pengasuhnya? Dalam hati saya, ini berarti nggak kenal nih. Di terakhir sudah selesai masalah, saya tanya, bapak berapa kali ikut pertemuan wali santri? Nggak pernah. Nah, itu juga diantara terjadinya perselisihan antara pesantren dengan wali santri, karena tidak ada pemahaman wali santri terhadap pesantren. Jadi wali santri juga harus mengerti pesantren Nurul Ilmi ini apa, terus aturannya seperti apa. Ketika terjadi kesalahan pada anaknya, apa hukumannya, itu harus tahu. Itu ya, komunikasi antara wali santri dengan pesantren. Jadi di awal harus ada kontrak itu. Tetapi tidak ada kontrak di situ, namanya boleh dipukul, nggak ada. Itu. Kemudian yang kedua, wali santri itu yang penting direspon.
Ketika dia anaknya terdengar dianiaya atau kekerasan, dia menelepon guru, jangan sekali-kali tidak diangkat telepon itu. Itu akan membuat emosinya bertambah. Direspon aja, apapun dengerin aja. Ya, penyelesaiannya ya ajak ke pondok, ajak bicara ke pondok. Insya Allah semua segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Tetapi kalau tidak ada respon dari pondok, ini kebanyakan ini nggak respon, akhirnya dia lari ke ada yang mempengaruhi nih. Biasanya begini, orang tuanya baik-baik aja, tetapi kiri kanannya, saudaranya, apa pamannya itu yang memprovokasi biasanya. Maka terjadilah laporan ke polisi lah segala macam. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi tadi? Bentar, Ustaz. Sudah. Di situ setiap bulan ada pengajian bulanan Oh iya. antara wali santri, Iya. santri dan guru dari awal pesantren Iya. dan sambil juga supaya anak-anak itu biasa tampil di depan umum. Ya, betul. Jadi dari jam 9 Iya. pagi sampai 7 Iya. isi penampilan siang. Ya. Nah, ini bagian dari solusi. Jadi makanya saya bilang semua pesantren pasti punya metodenya. Tujuannya pasti benar. Cuman kita penyelesaian ketika terjadi sesuatu seperti apa. Nah, ini betul tadi saya bilang kan, komunikasi dengan wali santri harus ada. Ketika dia ada, apalagi di tiap minggu ketemu. Kalau tiap minggu ketemu, tahu karakter kiainya, kenal dengan kiainya, tidak mungkin mereka gegabah. Pasti ada rasa hormatnya, walaupun anaknya maunya dipukul sama temannya apa, pasti biar aja lah, dimaklumi aja. Tetapi kalau tidak ada komunikasi sama sekali dan dia tidak mengerti aturan pondok, itu yang bahaya. Itu makanya betul tadi harus ada pertemuan dengan wali santri, baik itu seminggu sekali, sebulan sekali dan sebagainya. Kemudian tadi tata cara bagaimana membangun pesantren. Pertama, saya juga belum punya pesantren. Ya, tapi kalau soal cara tahu gitu, kalau cara tahu. Caranya apa? Pertama harus punya tanah dulu. Itu ya. Ini jaringan. Punya jaringan, ya. Jadi yang pertama punya tanah dulu. Kalau udah punya tanah, baru yang berikutnya. Punya jaringan, punya donatur. Jangan tanah geng. Ya, Sengketa ya. jangan tanah sengketa, tolong ya. Jangan tanah sengketa. Yang kedua, kalau antum umumnya dapat tanah wakaf, tolong wakafnya diselesaikan. Ya, jangan ada yang ikut campuran. Biasanya kalau kita buat pesantrennya tidak maju, nggak ada yang otak-atik, nggak ada. Tetapi kalau ketika membuat pesantren maju, mulai itu ada tuh saudaranya yang mengaku saya kan keluarganya, saya berhak, itu loh. Itu biasanya orang-orangannya. Artinya orang-orangnya bukan dari luar, dari dalam, ya. Jadi kalau bisa, ya tanahnya tanah sendiri, beli sendiri, ya kan. Kalaupun memang nggak bisa tanah wakaf, nggak apa-apa, tanah wakaf ada aturannya, ya. Nggak ada syarat. Syaratnya kalau dikasih wakaf, syaratnya tanpa syarat. Karena nanti ini wakaf tuh akan bermasalah nanti kemudian biasanya di generasi pertama, kedua, ketiga. Kalau kamu tidak kuatkan di generasi awalnya, ya itu yang pertama untuk mendirikan pesantren. Yang keduanya, kamu harus siap. Udah siap belum jadi kiai, ya kan, dengan ilmunya, dengan mentalnya segala macam. Tetapi memang tidak disyaratkan harus alim atau tidak, ya kan? Karena belum tentu yang alim pun, yang alim betul belum tentu karena bisa membuat pesantren. Karena saya lihat yang membuat pesantren itu adalah bakat juga gitu loh. Ada udah tertulis. Antum punya bakat kok. Waktunya belum. Oh, gitu. Iya. Semua pasti punya bakat, tetapi punya waktunya masing-masing. Ya kan? Punya kemampuan. Ya kan banyak kan. Mohon maaf, banyak kiai-kiai yang kaliber nasional kan. Tapi coba tanya, belum punya pesantren. Punya pengajian aja. Iya. Nggak punya. Belum. Itu. Ada biasanya pesantren di aku aja, pesantren orang di aku. Siapa yang meninggal? Al-Jufri. Habib Syal Jupri. Enggak. Jeffrey. Siapa? Oh, Jeffrey Al-Bukhari. Iya, karena kadang-kadang terlena dengan ketenaran apa itu kan. Mohon maaf, Arifin Ilham pun kan Iya. belum selesai juga, keburu meninggal. Jadi memang pesantren itu bakat juga, bakat. Atau Ya, nasib. nasib juga. Nasib, nasab, bakat, ya kan? Terakhir Iya, nasib. iya, kapasitas, kualitas yang terakhir. Isi tas. Oh. Jadi ada syarat isi tas. Isi tasnya harus cukup. Ya kalau pesantren biasanya baik dana sendiri atau dari bantuan-bantuan. Dan jangan mengharap dari pemerintah. Ya, kalau kita mau mamanya independen, ya jangan terlalu mengharap banyakkan bantuan dari lain. Ya, kalau bisa usaha. Ya kalau mamanya pemerintah mau bantu ya nggak apa-apa. Gitu. Itu hak kita kan.
Jadi pemerintah itu membantu memang hak kita, kewajiban pemerintah. Karena sudah itu tuntutan undang-undang untuk membantu kehidupan pesantren. Ya, jadi mungkin syaratnya persiapan untuk mendirikan pesantren ya seperti itu. Ya, artinya pertama harus ada tanahnya, ada ilmunya, ilmu dalam mengelola. Karena apa? Banyak teman-teman saya juga, alumni juga, yang kalau kita lihat ilmunya biasa-biasa aja ya. Tetapi maju pesantrennya. Karena apa? Karena pesantren juga adalah sebuah lembaga pekerjaan kolektif kan, bukan. Saya yakin kalau Kiai Faisal sendirian aja nggak mampu juga ya. Kalau nggak dibantu guru-guru, ya kan? Berarti memang jangan takut, asal jangan kerja sendiri, capek. Ya. Jadi harus itu. Saya kira itu. Ada lagi yang kurang. Yang mana nih? Mana moderatornya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini menarik ya, sosialisasi pesantren ramah anak. Pertanyaannya, apakah termasuk bagian daripada pesantren majelis taklim? Apakah perlu dengan sosialisasi ramah anak? Karena majelis taklim pun kadang-kadang lebih dahsyat ya, apalagi usia yang anak-anak gitu kan. Yaitu apakah perlu disosialisasi tentang apa majelis taklim yang ramah anak atau santri-santri majelis ramah anak atau tidak, termasuk apa tidak gitu dalam SK Dirjen di sini. Yang kedua, karena kebetulan kayak di rumah ada majelis taklim, jadi mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua adalah terkait, saya pernah baca dan tentang bahwa guru itu adalah aban syafiqan ya, dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim. Apakah ini termasuk daripada bisa bisa meminimalisir Guru apa nih? meminimalisir daripada kekerasan dan bullying di antara santri? Karena kan mungkin kekurangan mereka itu, guru itu bukan menjadi aban syafiqan, tapi hanya sebatas guru ngajar selesai, tidak peduli dengan anak, bahkan anak itu ngeriung, ngobrol dan ada kekerasan dan sebagainya, tidak peduli. Barangkali bisa dijadikan sebagai program konseling ya, atau setiap hari atau setiap malam guru itu siap untuk menerima saran atau menjadikan dirinya itu sebagai bapak di antara mereka. Karena dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim pun begitu. Apakah itu termasuk daripada bagian daripada pesantren ramah anak atau memang satu metode untuk meminimalisir bullying dan kekerasan? Yang ketiga, mungkin kalau tadi disampaikan dan kita juga merasakan kalau dulu itu bukan kekerasan ya, kita memberikan hukum dengan mukul dan lain sebagainya itu tidak wajar dan orang tua memaklumi. Saat ini memang mukul itu jangan sampai karena ada laporan dan lain sebagainya. Tapi kalau pesantren ramah anak ini ada batasan apa tidak kita memukul gitu, atau hukumnya bagaimana gitu kalau dengan pesantren ramah anak itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan, mudah-mudahan nggak lupa ya. Yang pertama tadi majelis taklim. Pertama, majelis taklim itu juga bagian dari pengawasan Kemenak ya, ada. Ya, dia masih ada undang-undangnya. Artinya dia juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi dalam hal ini kita berbeda ya. Cuman namanya pesantren, namanya ramah anak. Sekarang sudah banyak. Ada sekolah ramah anak, ada masjid ramah anak. Ya mungkin juga majelis taklim ramah anak bisa jadi terapkan. Karena memang di situ tempat berkumpulnya orang banyak, ya. Saya kira bisa sah-sah aja, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Aban syafiqan. Oh iya, cara memberikan hukuman ya, panduannya. Dalam juknis itu, ini yang ketiga berarti. Dalam juknis itu, cara panduan memberikan hukuman itu patokannya apa? Memberikan hukuman itu hukuman yang tidak mempermalukan, betul. Tidak mempermalukan. Kekerasan udah jelas ya, tidak boleh. Hukuman itu dengan kekerasan tidak boleh. Itu nanti bisa diartikan oleh pesantren masing-masing, ya kan?
ada pesantren di antara salah satu pesantren yang memberikan hukuman kepada santri itu dengan memberikan denda namanya, ya kan? Kalau melanggar namanya denda dengan 1 sak semen, ya kan? Tetapi semua itu aturan-aturan hukuman-hukuman kepada santri itu harus disepakati di awal, gitu. Harus disampaikan di awal pendaftaran, di pertemuan wali santri harus disampaikan. Jadi ketika dia dapat hukuman kan yang membayar orang tua nanti, gitu. Artinya harus ada komunikasi ketika memberikan hukuman. Yang jelas hukuman kekerasan tidak boleh lah, mukul tidak boleh, segala macam tidak boleh, ya kan? Tetapi mungkin ada bentuknya, bentuk hukuman lain yang tidak mempermalukan. Kan banyak juga kita, memang dulu kan kita ngasih hukuman memang supaya malu ya, supaya jerah. Ternyata itu dalam tidak ramah anak. Kita harus memberikan hukuman. Nah kalau ikrar itu perjanjian, tapi itu tidak, iya. Yang jelas tidak mempermalukan. Mempermalukan itu seperti momennya suruh jalan atau di mana pakai tulisan segala macam gitu kan, atau apalah yang mempermalukan. Ya kalau ikrar mungkin masih itu kan perjanjian kesepakatan antara pondok dengan santri, ya bukan mempermalukan itu. Artinya untuk membuat yang lainnya jangan berbuat, ada efek jerak. Ya kalau mempermalukan kan dulu kan kita dibotak segala macam itu kan masih itu. Kamu dibotak tuh malu nggak? Malu nggak? Atau suruh telanjang namanya, kan nggak boleh. Telanjang, tapi kalau suruh nyapu, suruh membersihkan atau suruh menghafal itu kan tidak mempermalukan. Itu patokannya, ya. Tadi maksudnya apa tadi istilah tadi saya belum dengar apa namanya? Bapak itu menjadi guru itu menjadi pengganti. Oh iya memang guru itu statusnya pengganti orang tua. Ketika awal tadi saya sampaikan, ketika penyerahan santri di awal itu adalah guru itu sebagai pengganti. Memang di dalam juknis ini guru itu sebagai pengganti orang tua. Sebenarnya ya kalau namanya pengganti kan ya boleh-boleh aja mau dipukul, tapi kan kita terbentuk dengan aturan negara dan internasional. Itu yang terbenturnya. Kalau dulu mungkin nggak ada urusan ya, mau ditampar mau apa ya, dengan tujuan mendidik. Gitu. Kalau sekarang tidak boleh memukul, menonjok, menampar itu sekarang tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Sebentar saya mau tanya. Iya. Kalau ada pengurus dari kelas senior, itu apakah boleh memberikan hukuman atau sebatas mana tugas yang diberikan kepada pengurus? Ini namanya istilah. Ya. Ikatan santri. Yang mana itu dia bisa? Apakah bisa dia memberikan sanksi anak-anak yang diangkat dari pengurus? Oke, itu masuk dalam juknis ya, ada dari juknis, tinggal baca bahwa tidak boleh menyerahkan pendisiplinan santri kepada santri senior. Itu awalnya. Tidak boleh, ya. Nah, tetapi ketika perdebatan saya dengan penyusun semua, itu adalah ciri khas pesantren, memberikan pendidikan kepemimpinan kepada santri untuk supaya nanti di masyarakat dia terbiasa dengan kepemimpinan itu. Ya, tetapi akhirnya apa? Oke, selama itu pendisiplinan itu boleh. Jadi anak santri senior boleh diberikan wewenang untuk mendisiplinkan, tetapi tidak boleh memberikan hukuman. Gitu. Tidak boleh memberikan hukuman. Jadi anak santri mungkin kalau sidang aja. Kesalahannya udah, nanti hukumannya itu diserahkan kepada majelis guru dengan hukuman yang sudah disepakati oleh pondok. Itulah untuk mengikis ya penyelewengan kekerasan dilakukan oleh senior. Karena apa? Pengurus itu karena dia dilantik, dipilih dan dibilang bahwa pengurus itu adalah tangan kanannya pengasuh atau pondok, itulah yang membuat mereka pede. Kemudian bukan cuma pede, berlebihan. Karena dia merasa kita tangan kanan boleh membuat ini. Akhirnya emosinya tinggi ketika ditantang oleh adik kelasnya maunya melanggar, kemudian dalam persidangan melawan, akhirnya main tampar, main pukul. Itu tidak boleh. Makanya pendisiplinan boleh, tetapi memberikan hukuman tidak boleh. Santri senior tidak boleh memberikan hukuman kepada anak buahnya. Itu di juknisnya. Kalau mau mengikuti pesantren ramah
anak. Jadi hukuman itu diserahkan kepada majelis guru dengan hukuman-hukuman yang sudah disepakati di awal. Jadi jangan memberikan hukuman di luar yang sudah disepakati. Itu. Kemudian juga kan ada kita memberikan santri itu membantu dalam bisnis pondok, ya kan? Mempromosikan pondok, jualan minuman segala macam, ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh karena itu di luar kewajibannya, di luar kewajibannya dia. Karena kewajiban dia adalah belajar atau mencari dana proposal. Nah, tetapi ketika saya sampaikan di pondok pesantren itu memang dididik seperti itu supaya membiasakan dia, karena santri itu keluar tidak semestinya jadi kiai semua, ya. Jadi dididik untuk supaya jadi pengusaha, jadi apa saja. Nah, makanya ketika santri itu disuruh untuk membantu menjual, itu bukan semata-mata tujuan materi, tapi tarbiyah. Nah, kalau tujuannya tarbiyah, itu dibolehkan. Tarbiyah dalam hal ekonomi umpamanya, atau mencari dana, itu dibolehkan kalau alasannya untuk mendidik supaya bukan sekedar untuk mencari uang saja, tapi mendidik kepada anak santri supaya merasa berkewajiban, ya. Jangan malu kalau mencari dana untuk pondok, untuk Islam. Nah, kalau mamanya nyari dananya untuk pribadi, kamu harus malu. Itu alasannya. Artinya boleh-boleh saja. Awalnya kalau kita tidak imbangi, makanya saya terus kawal terus nih undang-undangnya. Ini baru SK ya, SK Dirjen. SK Dirjen ini masih belum kuat. Nanti ketika jadi undang-undang baru kuat. Ini sekarang sedang diproses nih. Nanti jadi undang-undang. Kalau jadi undang-undang itu lebih kuat. Bukan cuma kuat, ada anggarannya. Di semua kegiatan ada anggarannya. Sekarang Kementerian Agama hanya memberikan anjuran. Seperti saya nih, saya jalan sendiri nih. Karena tidak ada dana dari pemerintah. Karena masih anjuran. Karena pemerintah kan, Kementerian Agama itu harus sesuai. Ada anggarannya, ada undang-undangnya. Nah, ketika jadi undang-undang, nanti baru Kemenak itu bergerak nih. Membuat pelatihan-pelatihan. Kemudian diundang guru-guru memangnya untuk pelatihan presentasi ramah anak. Mewakili Kementerian Agama kota, kabupaten, mungkin nanti ke depan seperti itu. Tetapi undang-undangnya masih digodok. Nah, sayalah dengan teman-teman ini mungkin yang mengawal undang-undang itu, supaya jangan sampai undang-undang itu memberatkan pesantren, buat aturan tapi memberatkan pesantren, apalagi sampai menghilangkan tradisi-tradisi di pesantren. Ya, jadi di pesantren itu kan bukan cuma pendidikan ilmu-ilmu biasa aja, tetapi karakter, membentuk karakter anak-anak menjadi generasi masa depan. Nah, itu yang sedang kami kawal, jangan sampai undang-undang itu menjadi beban bagi pesantren. Jadi tradisi pesantren masih jalan, ya kan, kekhasannya pesantren masih jalan, ya, ramah anaknya bisa berjalan. Kalau itu tidak dikawal, ya habis semua aturan, ini tidak boleh, habis. Itu. Makanya saya memang dengan teman-teman ini dapat tugas untuk mengawal. Karena apa? Yang membuat draft undang-undang ini itu melibatkan beberapa instansi, ya, dari Kemenak, KPPA itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian juga kepolisian, dan melibatkan semua instansi. Kalau mereka, kejaksaan juga nanti dalam hukumannya, ya. Kalau kita tidak kawal itu, mereka kan hanya bicara hukum positifnya aja. Tetapi tradisi kebiasaan di pesantren, kalau kita tidak kawal akan hilang. Termasuk Undang-Undang 18 tahun 2019 itu, kalau tidak dikawal akan menghilangkan kekhasan dan tradisi pesantren. Karena dikawal oleh teman-teman dunia pesantren, akhirnya aman. Jadi Undang-Undang pesantren itu hanya memberikan, karena hanya pemerintah hadir ke pesantren dalam membantu keperluan pesantren. Keperluan pembangunannya, keperluan untuk kelanjutan anak-anak santri melanjutkan sekolah dan sebagainya. Jadi tidak ada mengatur kurikulum kan? Tidak ada. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2019 ini tidak ada mengatur kurikulum. Semuanya difasilitasi. Dibuat jaringan aja. Mamanya yang kayak Darul Rahman, Gontos, segala macam difasilitasi menjadi pesantren muadalah. Muadalah itu ya pesantren yang ya ujian sendiri, ijazah sendiri, tapi diakui. Ada yang PDF, program dunia formal, ada kesetaraan, PKPPS, segala macam, ada sanawiyah aliyah, dan sebagainya. Ya, ABC itu hanya memfasilitasi pemerintah, tidak mengatur.
memfasilitasi dan memberikan kemudahan itu. Karena apa? Karena pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak bangsa, tidak pernah dibantu sebelumnya. Ya, mana ada pesantren membangun awal dari pemerintah? Nggak ada kan? Semua biaya dari kiainya, uang saku kiai. Ya, jungkir balik nyari apa? Nyari dana untuk membeli tanah, membuat bangunan seperti ini. Coba berapa miliar nih? Apa ini dibantu pemerintah? 22 miliar? Belum tentu. Ini bisa 3 Iya. miliar ini. Iya, coba. Nah, harusnya pemerintah itu berterima kasih. Coba bayangkan, kalau 39.000 pesantren itu tidak ada, kemana santri belajar nih? Belajar agama. Coba. Pasti masuk ke umum-umum yang pendidikan agamanya minim. Harusnya pemerintah bersyukur, berterima kasih. Dan tidak ada satu pesantren pun mendidik kekerasan, apalagi terorisme. Walaupun beberapa tahun lalu kita digoncang oleh isu-isu bahwa pesantren adalah cikal bakalnya terorisme. Itu sebenarnya tidak benar. Tidak ada pesantren yang mengajarkan terorisme, tidak ada. Ya, walaupun ada, mungkin ada beberapa 1-2 itu pun tidak mewakili pesantren. Itu. Nah, sekarang kejadian-kejadian, kalau sebelumnya setiap ada kejadian ya di pesantren, Kemenak selalu kadang seakan-akan lepas tangan. Oh, itu bukan pesantren tuh. Tidak ada izinnya. Sekarang nggak ada. Ada izin atau tidak ada izin, kalau itu namanya lembaga pendidikan Islam, pesantren harus dibantu kalau ada kejadian-kejadian. Itu sekarang putusannya, ya. Oke, lagi? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kiai. Pertanyaannya, apakah karena pemerintah yang kurang memperhatikan atau kurang membantu kesejahteraan guru juga jadi faktor utama guru-guru di Indonesia kualitasnya kurang maksimal? Kemudian kalau memang benar hal ini jadi faktor utama, lalu apa yang harus dilakukan guru-guru atau bagaimana sebaiknya sikap guru-guru terhadap pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah diserap oleh pemerintah, ya. Dulu memang kenapa pemerintah itu tidak membantu pesantren? Itu tadi karena tidak ada undang-undangnya. Sedangkan pemerintah selalu berpandukan kepada undang-undang. Untuk mengeluarkan uang negara nggak bisa sembarangan, harus sesuai dengan undang-undang, ada regulasinya. Nah, sekarang ya semua sudah diatur, ada regulasinya. Dari mulai Kepres Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Nah, turunannya tadi sudah saya sampaikan kan? Ada bantuan bangunan, ada bantuan PSBB, santri berprestasi, ada bantuan S2, S3 untuk guru-guru, ya, untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu sudah difasilitasi semua. Saya yakin di sini sudah jarang sekarang momennya guru-guru yang lulusan SD, ya kan? Sekarang lulusan SD nggak ada. Mungkin ya paling rendah SMA atau aliyah. Ya, itu pun sekarang diberikan kesempatan. Sekarang sangat mudah. Kuliah itu sangat mudah. Bisa offline, bisa online. Mau beasiswa, mau bayar sendiri. Tinggal berkompetisi. Ya, itu undang-undang sudah ada. Ya, selalu informasi itu ada dari pemerintah. Sekarang kan ada nih beasiswa ke Maroko. Ya, ada sudah aturannya. Itu bantuan dari pemerintah. Kalau bantuan dari pemerintah semuanya ditanggulangi pendanaannya oleh pemerintah. Ya. Jadi sekarang memang sudah. Tapi guru itu harus aktif, bukan nunggu. Iya, bukan harus. pesantren yang aktif nunggu juga. Makanya saya bilang, Kan hanya iya, ngasih informasi. betul. Kayak gini ya, anak-anak untuk belajar ke Maroko, ke Mesir, itu di grup udah saya kasih. Iya. Tapi bukan berarti pesantren yang ngurus itu, enggak Iya. lah. Kan gitu dong. Iya, betul. Makanya saya bilang, sekarang itu tidak ada alasan tidak bisa belajar. Hanya orang-orang malas yang tidak bisa belajar. Hanya orang-orang yang tidak mau ngurus, yang tidak mau kuliah. Kayak S1, S2, S3. Kalau mau ngurus, semua fasilitas sudah disiapkan. Makanya guru harus terus memperbaharui pengetahuannya supaya memberikan kualitas yang lebih kepada anak santri juga. Saya kira itu betul, ya. Jadi dulu memang belum ada regulasinya, tetapi sekarang sudah ada regulasinya semua. Baik itu bantuan dari pemerintah pusat, dari daerah juga ada. Karena sudah ada undang-undang perda-perda yang mengurus itu.
Ada satu provinsi umpamanya dia memang programnya menyekolahkan rakyatnya ya minimal S1 atau menyekolahkan ada program umpamanya 100 doktor, gitu kan. Itu semua sudah ada undang-undangnya ya, karena ada undang-undang induknya itu Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Dari situ baru ada turunan-turunannya, dan sekarang juga masih banyak undang-undang turunannya dibuat untuk menyempurnakan semua undang-undang itu. Yang intinya adalah kepentingannya kepada pesantren. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan bantuan-bantuan itu, terutama bantuan-bantuan pendidikan kepada guru-guru. Ya, guru-guru nih, kualitas guru-gurunya. Soal itu kan sudah ada juga. Sekarang pemerintah sudah memberikan bantuan insentif, terus hibah, ya, terus sertifikasi. Itu juga bagian dari negara hadir di pesantren. Itu kewajiban pemerintah. Itu karena sudah undang-undangnya sudah ada, ya kan? Saya kira semua di sini dapat sertifikasi semua, Sir. Ya. Ya, tergantung yang ngurusnya lah. Artinya itu sudah terbuka bantuan-bantuan itu, ya. Dari pesantren juga dapat, dari pemerintah juga dapat. Itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Hak kita itu, hak kita. Hak kita. Hak kita mendapatkan bantuan dari pemerintah karena undang-undangnya sudah ada. Ya, seperti itu ya. Jadi antum sudah S1, S2? Belum? S3? Iya, iya. Soalnya betul hak kita, bukan pesantren yang harus ngurusin kan, artinya kesempatan kuliah. Ya guru itu sendiri. Ya yang guru. ngurusin. Jadi bantuan itu, ya yang mau belajar siapa? Pesantren itu hanya memberikan rekomendasi biasanya. Rekomendasi dari pesantren, regalisir pesantren. Dia jangan suruh pesantren sudah banyak urusan dengan santri yang ada. Ya, hanya memberikan mendorong aja. Ya, jadi jangan menunggu pesantren yang ngurus. Itu ya udah dewasa kan, memfasilitasi aja, memfasilitasi, jangan menunggu pesantren mengurus. Ya biasanya kalau bisa sih ada bagian namanya guru-guru yang menangani itu. Jadi kelas 6 yang mau lulus tuh didata, ditanya mau kemana diarahkan. Karena apa, pengalaman saya dulu ketika kita lulus itu belum ngerti apa-apa, harus diarahkan, kamu harus ke sini, ini gitu, kamu urus gitu. Harus diarahkan. Makanya kalau bisa sebelum keluar itu anak kelas akhir itu diberikan pembekalan, bayangan nanti kalau keluar kamu nih ada peluang di sini. Nah, biar ketika keluar dia udah nggak bingung lagi. Gitu. Nah bagus, itulah bagian saya kira apa yang saya sampaikan ini, insya Allah sudah dilakukan di sini. Ya, ini hanya merepres aja. Saya kira seperti itu. Ya. Menyudahi gitu ya, udah merasa jenuh, bosan dan sebagainya, terutama di kelas 9 itu ke kelas 10 itu banyak sekali kasus itu. Karena mereka berpendapat kepada orang tuanya, aku udah nggak mau, aku nggak jangan dipaksa dong bunda, ayah gitu. Nah jadi orang tua tuh kenakan itu, anak nggak boleh dipaksa. Ini kan memang hak dasar ya, katanya anak itu harus didengarkan pendapatnya. Nah sedangkan kita juga tahu bagaimana kondisi saat sekarang ini, ya gimana kekhawatiran di luar. Kita sebagai pendidik kan sebetulnya sayang gitu kepada mereka, jangan sampai mereka terputus setengah jalan hanya karena ya jadi anak yang dipaksa. Sekarang apakah kita sebagai orang tua atau pendidik itu apakah melanggar hak dasar anak ketika kita memaksa anak? Karena kan kebaikan itu juga harus dipaksa dalam petik ya. Kebaikan itu harus dipaksa. Sebab apalagi umur seperti itu kan belum tahu banget gitu. Nah, maka apalagi ketika kita memaksakan nih anak tetap kita melanggar nggak hak dasar anak itu? Ya. Baik, berarti ada dua pertanyaan ya, bukan pertanyaan. Yang pertama, penguatan bahwa pendisiplinan hak cuman pendisiplinan kepada diberikan wewenang pendisiplinan kepada santri senior, pengurus, dan hukuman itu diserahkan kepada guru. Itu pun hukuman-hukuman yang sudah disepakati, ya sudah disepakati oleh semuanya, kedua belah pihak. Apa hukumannya? Karena kalau diserahkan kepada pengurus itu akan nanti mengikuti emosinya lebih tinggi, ya kan? Nanti malah tidak terarah, terjadilah kekerasan. Walaupun nanti guru pun sebenarnya tidak boleh namanya kekerasan itu juga undang-undangnya juga ada juga. Artinya apapun, cuman karena guru-guru kan lebih dewasa,
gitu ya, masih bisa kita dengarkan, dikasih nasihat. Yang kedua tadi ketika hak berpartisipasi itu kan pertama dia hak berpendapat, yang kedua hak berpartisipasi itu untuk mengembangkan bakatnya, umpamanya dalam suatu acara umpamanya. Ya, makanya kalau di sekolah-sekolah SD itu ya jarang ya yang penampilan yang ditampilkan oleh satu orang, selalunya rame-rame kan. Ya, itu memang untuk memenuhi hak-haknya. Kenapa? Karena ketika anak itu diberikan haknya berpartisipasi dalam acara-acara umpamanya tampil, itu suatu kebanggaan bagi dia. Bahkan apalagi kalau orang tuanya hadir. Padahal kan cuma nari doang umpamanya, nari atau apa yang bagi kita nggak ada artinya lah. Tetapi bagi anak, ya ketika dia tampil dihadiri oleh bapaknya, ibunya, wah itu suatu kebanggaan. Itu psikologi akan mengangkat semangatnya. Itu hak berpartisipasi diantaranya ya. Artinya ya kita kan sering lihat tuh di film-film tuh, ketika tampil dia tengok-tengok lihat bapaknya ibunya nggak ada, jadi dia nggak semangat. Tapi ketika dia lihat wah ada ibunya, wah langsung semangat. Itu kan itu memang ramah anak gitu. Nah kemudian ketika anak itu mamanya bilang ke orang tuanya saya udah nggak betah gini, terus ibunya apakah kalau kita memaksakan kepada anak itu suatu pemaksaan, mungkin kembali kepada penyebabnya. Kita bukan maksa mungkin. Ini apa penyebabnya? Kan tadi sudah di awal sudah sampaikan bahwa ketika anak itu tidak betah, berarti ada ketidaknyamanan, kejenuhan, ya kan? Makanya di pesantren juga idealnya itu kita harus juga diselingi dengan hiburan-hiburan. Makanya kan ada beberapa pesantren yang menyediakan tempat bermain, kolam renang, kuda, segala macam. Sebenarnya itu hanya untuk memberikan partisipasi anak itu, hobi-hobinya. Nah kalau sudah tersalurkan hobinya, dia tidak terlalu fokus ke pelajaran, mungkin akan betah. Nah di antaranya mungkin itu, di antaranya adalah penyebab anak itu kemudian bilang sama orang tuanya tidak mau sekolah, mungkin itu ada ketidaknyamanan. Nah, ketika kita kan lebih fokus ke nyamanannya. Saya kira kalau itu nyaman, mungkin tidak ada pemaksaan dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita kembali kepada ajaran agama kan, umur sekian tahun kita boleh memukul gitu kan, memukul durban goer mubarrohin, artinya yang tidak mengakibatkan duka lah gitu, seperti itu. Sehingga kalau makanya undang-undang ini saya imbangi dengan aturan kita agama, tidak lantas kita udah kamu harus belajar ini, itu memaksakan, saya kira tidak ya. Dan biasanya santri itu, murid itu lebih mendengar kepada gurunya daripada orang tuanya. Lebih takut sama gurunya kan biasanya kan. Nah dalam penyelesaian mungkin serahkan kepada gurunya. Apa masalah? Kita lebih ke permasalahannya kali. Apa masalahnya yang dia tidak mau melanjut itu? Ya. Sekarang kan memang begitu, banyak orang tua nurut sama orang tuanya, sama anaknya. Akhirnya apa? Pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Akhirnya, ya artinya orang tua juga harus tegas. Ya, tegas itu bukan keras kan? Tegas itu harus saklak itu harus menentukan bahwa memang usia segitu kewajiban orang tua gitu loh. Usia 0 sampai 18 tahun memang kewajiban orang tua mengarahkan. Itu bukan bagian dari pemaksaan saya kira, ya, tidak termasuk pemaksaan, ya. Itu. Saya kira mungkin gitu punya ya. Ya mohon maaf kalau jawabannya kurang komplit ya. Terus terang aja ya. Konsep anak pesantren nggak boleh dipaksa, nanti terbla-bla-bla. Ini yang mudah-mudahan saya nggak keliru. Ini salah satu cara, maaf dalam hal ini Jodisio. Iya. Ini membuat khususnya lembaga-lembaga pendidikan itu hancur. Ini strategi mereka. Iya. Karena negara-negara mereka pun sebetulnya memaksakan rakyat yang bakat untuk berperang. Sekarang yang terjadi Israel dengan Hamas. IDF itu, Israel IDF Defense, itu Federation itu, tentara Israel, itu ternyata mayoritas yang disuruh perang itu bukan umur 30 ke atas. Anak umur 18-19 itu hampir semua tentara juga. Jadi mereka melarang kita
kita untuk memaksa, sementara dia sendiri lebih memaksa. Bahkan kalau nggak mau untuk perang di Israel, tembak, tangkap, nggak jelas sudah. Maaf, termasuk negara tetangga kita Singapura, itu seluruh warga negara itu sudah wajib militer. Kalau nggak mau, coba itu dapat sanksi tertentu. Kenapa kok di negara Islam yang dikembangkan berpikir begitu? Gitu. Oh, anak di sekolah nggak boleh dipaksa, nanti stres macam-macam. Gitu. Ya itu memang cara mereka untuk membuat kita punya kader yang maaf tidak handal, kita punya kader cengeng, kita punya kader lebay. Itu akibatnya gitu. Dan emang itu yang diinginkan oleh mereka. Karena agama pun, contoh tadi yang disebutkan oleh narasumber, Rasulullah pun mengatakan muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'an wa wadribuhum idza balagu asyra. Jadi kalau ada anak nggak mau sholat, udah umur 7 tahun, perintah. Perintah itu kan salah satu bentuk pemaksaan kan? Iya. Nah kalau dia umur 10 tahun masih nggak mau sholat, pukul gitu. Ya tapi tetap tadi memukulnya adalah dorban hazaban atau dorban ghair mubarak. Itu pemukulan yang tidak menyakiti apalagi membuat cedera. Dan banyak hal karena terpaksa akhirnya bisa. Ya. Karena ada satu konsep tuh begini, ya. Fawalaituka taktika siasa. Fawalaituka taktika siasa. Fawalaituka kalau bahasa Indonesia dibaca politik, taktika, taktik, siasa tuh. Jadi jika seseorang diberikan satu wewenang, kalau memang wewenang itu diterima dan dilaksanakan, otomatis dia akan menjadi orang yang punya siasat. Orang yang mempunyai cara-cara bagaimana untuk menjalankan wewenang itu. Tapi sekarang dihancurkan pemikiran Islam, anak itu nggak boleh dipaksa. Ini gaya-gaya memang cara mereka untuk membuat kita yang akhirnya anak kurang ajar, anak bapak takut kepada anak. Bagaimanapun orang tua itu harus tegas. Kalau memang sudah waktunya anak dibilang 1, 2, 3 kali masih bandel, ya harus tegas. Tapi kan sekarang enggak. Yang pikir, yang ditonjolkan, anak nggak boleh dipaksa. Rusak lah. Ya. Bukan dipaksa. Ya kan memang pada waktu Diarahkan. itu juga diarahkan. Tapi diarahkan itu juga harus tegas. Ya tegas itu salah satu bentuk juga memaksa kan. Iya. Ya mereka sendiri sekarang di Israel itu kalau lihat ikuti peperangannya itu banyak, nggak laki nggak perempuan, umur 18, 19 sudah siap perang. Jangan coba-coba menolak kalau sudah negara memerintahkan untuk perang, mati. Iya. Tapi dia memaksa warga negaranya, bahkan resikonya mati. Lah kita cuman pendidikan itu anak yang dipaksa terstres, itu justru udah kemakan gitu. Cara-cara mereka yang ingin menghancurkan kita secara kita tidak sadar. Coba lihat generasi kita lebay sekarang kok. Generasi kita tuh nggak tangguh kok. Generasi kita itu cengeng sekarang. Generasi kita sekarang coba lihat. Bandel dibilangin, keras kepala, iya tapi nggak dilaksanakan. Kan anak sekarang begitu. Banyak kan tuh, betul nggak? Ya. Ini akibat nggak diwapain ini. Ya nggak usah jauh-jauh. Majlis guru aja disuruh cukur tuh rambutnya. Alasannya ada macam-macam. Apa harus ditegaskan? Tapi kan sekarang mau buat, maaf ya, kita menjadi pegawai negeri tidak dipaksa. Tapi kalau sudah masuk pegawai negeri, wajib ikutin peraturan pegawai negeri. Kita untuk menjadi polisi nggak dipaksa kan? Tapi kalau sudah jadi anggota Polri, banyak undang-undang dan peraturan nggak berlaku kepada warga sipil, tapi kepada Polri, anggota Polri berlaku. Benar nggak? Ya. Ini sekarang banyak anak yang ngeyel, susah dibilangin, kurang ajar, nggak tahu malu.
Gara-gara ini nih, pendidikan kayak gini nih. Maaf, saya ngomong bukan cuma di sini loh. Di ceramah-ceramah umum saya ngomong kayak gini. Saya berani mengatakan kenapa saya bilang Israel itu sudah sekarang anak umur 18-19 sudah perang, suruh bawa senjata, wajib perang itu. IDF itu hampir semua anak muda itu umur 18-19 suruh berantem, suruh perang dengan Hamas. Ya maka banyak yang meninggal. Oh mereka tuh udah ribuan yang meninggal, bukan cuma 100-200. Dia nggak fair aja, benar nggak? Nah, jadi ke orang Islam dibilang anak nggak boleh dipaksa, sementara dia lebih memaksa warganya. Bahkan untuk berperang, jelas. Kenapa banyak generasi sekarang yang cengeng, bandel, ngengel, susah dibilangin, double. Iya kan toh? Ah nggak dipakai ini, cuma ngomong doang kan gitu toh. Benar nggak? Ini akibat otak kita dicuci. Ini yang disebut dengan al-ghazwul fikri. Iya kan toh? Al-ghazwul fikri. Saya masih ingat waktu saya di pesantren dulu, mungkin antum kenal almarhum Kiai Musta'in Hasan. Itu guru usul fikih, guru nahwu saya di Jawa Rahman. Kalau kita nggak bisa jawab, gini cabang nih sampai ke berdarah cabang. Kadang-kadang ngantuk, itu yang namanya apa? Penghapus, petak, bentol kepala. Coba ngadu sama orang tua, oh malah dimarahin sama orang tua. Itu bukan urusan kamu. Saya kebetulan di Malaysia itu ada keluarga dari sini, saya komat apal boleh kenal, pada waktu dia kesini dipijitin Datuk Dr. Haji Jamaluddin Abdul Hamid. Itu waktu itu dia sebagai Chief Executive di Yayasan Pelajaran Mara. Yayasan Pelajaran Mara ini yang menangani pendidikan orang-orang Melayu di Malaysia. Dia Chief Executive-nya yang belajar antara Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia. Di depan saya sendiri, istri beliau ini sepupu saya ya. Dua pupu sih sebetulnya, karena nenek istrinya dengan nenek saya adik beradik, tapi dia warga negara Malaysia. Saya tidak ikut dengan mata kepala saya sendiri, dia lagi makan. Kebetulan anaknya kuliah di kampus di bawah, dia yang membawahi lembaga pendidikan salah satu. Anaknya ngadu, "Bah, saya ada masalah dengan guru ini, dengan dosen Anum. Masalah pelajaran atau apa gitu saya nggak begitu paham." Apa kata bapaknya? Urusan you di kampus itu urusan you dengan dosen kalian. Kalau kamu nggak punya duit, biaya kuliah ini baru ngomong saya sama bapak di rumah. Nah kalau kita kan enggak, orang tua intervensi banget, mentang-mentang itu lembaga di bawah dia. Dan maaf, orang kita ini punya mental memanfaatkan. Betul kan? Oh, untuk jadi backing, untuk jadi apa? Ini rusaknya pesantren, ini rusaknya disiplin di dalam negara kita ini. Lebay, susah dibilangin, keras kepala, ngeyel. Padahal itu kan munafik itu. Betul nggak? Ayatul munafiqin salasun idza haddatsa wa idza wa'ada ya tapi nggak dikerjain, itu munafik nggak? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah berkhianat. Makanya orang yang bertanggung jawab itu adalah orang ketika ada masalah, dia pasti akan mencari jalan-jalan keluar dan solusi-solusi untuk menghadapi masalah itu. Tapi orang yang malas dan tidak bertanggung jawab selalu mencari alasan untuk lari dari masalah. Betul kan? Kalau nggak percaya di Facebook saya tulis kayak begitu. Dan sering ini di luar ceramah sering saya ngomong kayak gini. Betul. Jadi orang Indonesia itu bukan cuma orang Indonesia, orang Islam itu memang terjadi ghazwul fikri gitu. Diserang cara berpikirnya. Nah, kita dibilang nggak boleh apa tadi Ustaz? Nggak boleh maksa. Dia sendiri coba pergi ke Singapura tadi itu. Ustaz TV ngomong sama saya, orang Singapura itu dia lebih senang tinggal di Indonesia karena bebas. Di Singapura saya pernah dengan teman-teman saya waktu masih kuliah di Malaysia,
itu habis minum yang namanya Coca-Cola apa itu, ini kalengnya ditinggal lagi di tempat itu. Belum ada 2 menit langsung ada orang. Are you Indonesian? Yes. What is it? Ticket. If you don't ticket, I fine you. Tahu I fine you. Jadi ambil itu. Kalau kamu letakkan di tempat sampah, saya denda sekarang juga kamu. Itu di depan mata saya. Jadi disiplin itu memang harus dipaksa, ya kan? Nah, tapi kita diajarin nggak boleh maksa, tapi mereka sendiri maksa. Paham ya? Di kita dikembangkan pemikiran nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kurang ajar sama orang tua, anak nggak nurut sama orang tua, murid nggak nurut sama guru, apalagi sudah merasa hebat, merasa pinter, punya jabatan nanti. Betul kan tuh? Maaf, saya ngomong ini bukan di sini loh, bukan hanya di sini, dalam pengajian, dalam apa sering saya ngomong kayak gini kalau ada pertanyaan. Betul ya? Maaf ya, ini bukan ngajarin burung terbang enggak. Kita sharing aja, oke? Baik, betul. Tadi kan sudah saya jawab juga bahwa itu tidak termasuk pemaksaan. Dan memang di negara-negara yang penduduknya sedikit, itu ada wajib militer. Wajib militer itu Brunei, wajib militer. Jadi di usia sekian itu, 17 berapa gitu udah dewasa, itu harus dilatih ketentaraan. Tapi bukan menjadi tentara, dilatih menjadi tentara. Tidak jadi tentara. Kenapa dilatih? Itu akan diperlukan ketika kondisi perang. Ketika terjadi kondisi perang, nah itu yang dapat wajib militer itu harus wajib perang. Kalau tidak perang, dibunuh. Memang udah undang-undang. Tapi kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia kebanyakan orang. Coba kalau di Indonesia ada wajib militer, negara ketakutan. Negara ketakutan, enggak ada wajib militer aja negara takut di demo masyarakat. Coba bayangkan kalau di Indonesia ada wajib militer. Ketika terjadi itu semua tentara semua kan. Bumerang. Itu artinya ada plus minus. Ada plus minus diterapkan memang itu. Dan memang kita ini kan hidup di dunia bermacam negara, ada PBB. Jadi PBB membuat panduan kesepakatan seluruh negara yang namanya HAM. Selalu diutamakan HAM. Ya, memang memang di antaranya itu aturannya bagus, tapi biasanya aturan itu selalu ada yang memanfaatkan. Ya, aturannya bagus semuanya. Kita harus menjaga hak asasi manusia. Ya, dalam satu sisi bagus, dalam satu sisi juga kita jebakan Batman juga gitu loh. Artinya ya makanya kita juga tidak terlalu terpaku